Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat KDI semua. Jumpa lagi kita dalam acara yang sama. Mungkin ingat yang tanggal 29 Maret kita juga sudah mengadakan acara live streaming di Facebook yang sama. Malam ini kita ketemu lagi. Terima kasih yang sudah hadir dari banyak kota nih ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga nanti akan bertambah banyak lagi sambil jalan. Nah, untuk mengawali pertemuan kita malam ini, ada beberapa hal yang baru malam ini. Alhamdulillah kita kedatangan 3 tamu sekaligus. Nanti ada 4, saya kenalkan juga. Yang pertama saya kenalkan, ini Mas Sandi Adriansyah dari Taipei Medical University. Nanti beliau akan menyampaikan mengenai topik kita malam ini ya, nutrisi yang tepat untuk membentengi kita dari COVID-19. Sebuah topik yang menarik, dan itu juga adalah permintaan juga dari beberapa teman yang lain yang masuk ke komen kami, dan terima kasih atas masukannya, dan langsung kita tampilkan pada malam hari ini. Semoga infonya nanti bermanfaat. Saya yakin Mas Sandi sangat pakar dalam hal ini. Yang berikutnya, nah ini saya mau kenalkan, ada namanya Bu Uta dan Bu Marina. Mungkin ada yang belum kenal nih, saya tampilkan. Nah, selamat malam Bu Uta. Ya, malam. Nah, selamat malam Bu Marina. Halo malam. Nah, itu yang Bu Uta dengan jaket merah adalah Kabid Tenaga Kerja. Ini bundanya atau ibunya PMI di Taiwan. Kalau Bu Marina ini yang mungkin kalau teman-teman pasporan atau mengganti paspor, nah beliau ini yang menentukan. Jadi baik-baik sama beliau ya. Oke, mungkin itu dulu perkenalan. Kita coba balik dulu. Maaf. Ini yang berikutnya kita akan tampilkan dulu ya, beberapa hal. Mungkin nanti sebelum Mas Sandi presentasi, saya ingin sedikit bacakan kurikulum beliau. Beliau masih sangat muda, lahir tahun 90 di Muara Enim, Sumatera Selatan. Tapi nanti kalau dengar beliau bicara seperti orang Jawa, saya juga tadi agak terkecoh juga. Tapi anyway, ini Mas Andi memang ahli di jurusan di bagian di nutrisi dan gizi ya. Beliau terakhir bekerjaannya sebagai PNS di Kemenkes RI. Nah, beliau sekarang sedang menuntut ilmu di Master Student Program School of Nutrition and Health Sciences, Taipei Medical University. Tapi sebelum Mas Sandi ini, saya selalu menyempatkan untuk membacakan beberapa poin ya, yang mungkin penting untuk teman-teman ketahui juga. Begini ya, kalau yang kemarin minggu 2 atau 2 minggu lalu saya sampaikan memang diskusi kita ini bersifat informal, tapi kita bawakan serius dan tapi santai. Tapi ini sangat-sangat informal, dan teman-teman boleh menyampaikan apapun pertanyaannya, tidak harus terkait dengan nutrisi tadi. Bisa mengenai tenaga kerjaan, pasti sudah banyak yang masuk, juga mengenai keimigrasian atau mengenai paspor. Nah, itu kami akan buka, mohon sampaikan pertanyaannya di kolom komen ya, seperti biasa. Terus di diskusi kita ini hanya membahas isu-isu seputar topik yang kita bawakan malam hari ini. Sebisa mungkin pertanyaannya tidak terlalu jauh keluar dari situ, tapi silakan nanti kita coba tanggapi kalau memang bisa kita tanggapi. Kemudian juga tidak membahas mengenai sikap dan pandangan politik baik tentang Indonesia maupun Taiwan ya. Ini penting karena kita tidak mau terlalu jauh diskusinya. Kita seputar COVID-19 dan dampaknya terhadap teman-teman WNI atau PMI di Taiwan, dan juga hal-hal yang terkait dengan KDI Taipei. Kemudian tidak membahas mengenai perdebatan di media sosial, di media manapun ya, tentang apapun ya, itu kita tidak akan tanggapi. Kemudian kalau memang kesulitan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom komen, bisa
bisa sampaikan di mana, di kolom di melalui WhatsApp di nomor hotline. Terus kemudian silakan ditambah like-nya, komen dan share. Kemudian saya mohon banget ada ya video ini tidak diposting di laman atau di aplikasi manapun ya, di platform apapun yang tujuannya komersil gitu. Jadi kalau bisa ya kalau mau nonton itu bisa lihat lagi di akun Facebook kami lagi. Dan yang terakhir mungkin komen juga tentang kegiatan ini. Kami perlu pendapat teman-teman, apakah ini baik untuk diadakan lagi. Kemudian saran-saran lain, mungkin topik yang berikutnya apa. Nah, satu deh, saya juga perlu minta waktu dari teman-teman, dari ibu-ibu sini. Ini mau klarifikasi. Jadi ada rumor yang beredar di kalangan WNI di sini ya. Saya lihat di beberapa sosial media bahwa ada informasi yang beredar bahwa PMI terutama ya, PMI tidak dibolehkan pulang ke Indonesia karena khawatir menularkan virus corona. Itu sama sekali tidak benar ya, sama sekali tidak benar. Tidak ada statement atau pernyataan dari baik pemerintah maupun siapapun ya. Mudah-mudahan yang saya tahu sih itu tidak benar ya. Dari sisi kami di pemerintah tidak benar, bahwa tidak mungkin, bahwa sesuai undang-undang kita nggak mungkin menolak, atau pemerintah tidak boleh menolak WNI yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, yang ada ya kami hanya atau mengimbau, mungkin nanti Bu Uta dari Naker bisa menyampaikan, mengimbau kepada semua WNI, PMI yang PMI pelajar dan WNI lainnya di sini di luar negeri yang sudah memang memiliki izin tinggal atau bekerja atau belajar atau tidak dalam status non residen ya, atau yang sifatnya tidak punya permanen izin tinggal yang tetap, mempertimbangkan untuk tetap sementara berada di tempatnya, di manapun kalian berada, tempat kalian bekerja atau belajar. Kalau dalam hal WNI di Taiwan, khususnya PMI akan cuti juga, yang kami tahu juga akan ketentuannya masih sulit untuk kembali ke Taiwan lagi, yaitu masalah re-entry, dan juga setibanya di Taiwan nanti juga wajib karantina 14 hari. Nah itu juga jadi permasalahan. Jadi mungkin nanti sekali lagi Bu Uta dari Naker akan menyampaikan lebih detail mengenai hal itu. Dan mohon sekali lagi teman-teman WNI untuk selalu memantau informasi-informasi yang valid, yang lebih sahih dari KDTIP ya. Jangan mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan informasi yang ada di luaran sana gitu. Baik, mungkin itu sedikit panjang awalnya karena memang perlu klarifikasi tadi. Tanpa berpanjang lagi, kami persilahkan Mas Sandi untuk menyampaikan paparannya ya. Mohon komprehensif tapi padat, singkat gitu ya. Oke. Silakan Mas Sandi. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bapak ibu sekalian yang ada di rumah dan mendengarkan serta live streaming dari Facebooknya KDI Taiwan. Perkenalkan, saya di sini Sandi. Adalah apa yang kamu makan. Jadi bentuk saya adalah apa yang saya makan, seperti itu. Jadi untuk COVID sendiri sebenarnya kita belum menemukan virus, maksud saya belum menemukan vaksin ataupun obat untuk menanggulangi dari permasalahan COVID. Nah, kata kuncinya apa? Ketika kita belum bisa menemukan obat, berarti kita harus menyediakan obat dari makanan. Makanan bukan obat, tapi makanan adalah sebagai salah satu hal yang penting dalam rangka pencegahan ya.
Apalagi sekarang kan dari Kementerian Kesehatan juga sudah menggalakkan bagaimana sih pencegahan COVID. Nah, sekarang dari bidang gizi nih, kebetulan minggu kemarin Mas Bayu sudah menyampaikan terkait dengan epidemiologinya ya Pak ya. Nah, saya dengar juga banyaknya hoax-hoax tentang vitamin D, udah berjemur aja tanpa makan dan tanpa lain. Atau kemudian mungkin Bapak Ibu di rumah mendengar empon-empon mungkin seperti itu ya Ibu ya, yang sedang marak karena profesor dari UNER kebetulan menemukan atau sedang meneliti tentang khasiat dari empon-empon. Empon-empon apa sih sebenarnya Bu? Mungkin kalau kita yang ada di Jawa paham, temulawak, jahe, kunyit, kayak gitu. Nah, tapi dari sini yang perlu kita tahu adalah bagaimana sih kita mengkombinasikan antara makanan yang bergizi itu sendiri. Oke, ketika tubuh kita kekurangan asupan, tentunya infeksi itu akan sering masuk, Pak. Ya. Kita asupannya kurang, kemudian ditambah lagi infeksi secara langsungnya, ya jelas, ya kan? Kita kekurangan gizi, terus infeksi menyerang kita, otomatis daya tahan tubuh kita akan menurun. Ya, itu yang terjadi saat ini. Nah, kami juga dari Kementerian Kesehatan ingin menyampaikan bahwa ini adalah pesan gerakan masyarakat hidup sehat seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa kita harus menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, salah satu dari itu adalah di dalam pedoman gizi itu sendiri yang saya tekankan di sini adalah tidak ada diet tertentu untuk mengatasi atau mencegah terjadinya COVID. Tetapi yang saya akan bawakan di sini adalah ini adalah ilmu lama, tetapi kurangnya sosialisasi pada diri kita sendiri, seperti itu. Kalau dulu, zaman dulu tuh kita mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kita sudah tidak menggunakannya lagi. Kenapa sih? Ya, sekarang kita akan menggunakan yang namanya adalah pedoman gizi seimbang. Oke. Ini pedoman gizi seimbang. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini adalah tumpeng. Kenapa sih Kementerian Kesehatan dalam hal ini membuat sebuah pedoman gizi yang berdasarkan kearifan lokal? Karena kita mengetahui bahwa tumpeng adalah budaya kita ya Pak ya. Nah, dari tumpeng itu sendiri kita bisa mengatur ataupun memformulasikan dari makanan-makanan yang akan kita konsumsi sehari-hari. Ini penting sekali untuk mencegah COVID, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Di Taiwan ada nggak sih? Nah, saya berusaha untuk mencari di Taiwan. Ternyata antara Taiwan dan Indonesia itu sama-sama bagus. Bagaimana di Taiwan? Di Taiwan kita mempunyai yang namanya adalah piring, dalam kipas, mohon maaf, kipas. Jadi Taiwan itu karena khasnya kipas mungkin, jadi dia membuat medianya dengan menggunakan kipas. Tapi secara garis besar antara tumpeng dan kipas ini adalah hampir sama. Apa sih sebenarnya? Yes. Yang pertama adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Pak, saya cuma mau makan nasi tok, atau saya mau makan daging tok. Apakah itu salah satu yang bergizi seimbang? Tidak. Karena pesan dari gizi seimbang sendiri adalah kita mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Seperti itu. Apa sih sebenarnya? Oh, ada yang bilang antioksidan, ya udah saya makan buah tok. Oh, nggak bisa. Kalau misalkan zat gizi makronya tidak terpenuhi, apa sih zat gizi makro? Karbohidrat. Ini Bapak Ibu sekalian kenal, apa sih karbohidrat? Apa sih macam-macam karbohidrat? Jelas, masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras atau nasi, seperti itu. Kemudian protein tidak harus yang mahal, ya kan Pak? Di Taiwan mungkin, saya sebagai mahasiswa mungkin kalau belanja gitu, tidak bisa membeli yang mahal-mahal seperti daging merah, itu nggak bisa, salmon tidak bisa. Tapi apa sih sebenarnya? Bagaimana kita bisa mengcombine atau mengformulasikan supaya tidak usah beli yang mahal, tetapi kita cukup mengkonsumsi telur 1 butir saja, itu proteinnya sudah sangat tinggi Bapak. Seperti itu. Kalau misalnya protein saja belum terpenuhi, untuk apa antioksidan dan untuk apa buah dan mineral? Seperti itu. Intinya, buah dan mineral memang baik, tetapi zat gizi makro ataupun kebutuhan karbohidrat, protein, lemak itu harus terpenuhi dulu. Nah, ini adalah pedomannya. Seperti itu. Nah, kemudian seperti saya bilang tadi, selain protein juga lemak kita butuh. Lemak juga kita butuh Pak, karena energi itu terbentuk dari protein, lemak, dan karbohidrat. Seperti itu. Nah, banyak nih teman-teman yang bertanya dari Bapak Ibu yang ada di rumah. Kira-kira kalau misalkan saya berjemur di sinar matahari kalau siang-siang Pak, ya, padahal tubuh kita sendiri memproduksi yang namanya vitamin D. Ya, sebenarnya sinar matahari itu sendiri adalah mengaktifkan provitamin D-nya. Ya, tetapi
Ya, apalagi kita yang di kantor ya Bu ya, yang di lab ataupun di kampus yang selalu dengan AC. Kalau misalkan vitamin D sudah terpenuhi dari makanan, ya berarti tidak perlu lagi sebenarnya untuk sinar jemur-jemuran seperti itu. Vitamin D juga nggak perlu yang mahal-mahal Bapak. Susu nggak perlu. Cuma kita perlu dapat dari apa sih vitamin D? Misalkan dari protein itu juga ada kandungan vitamin D. Gak usah terlalu yang mahal-mahal untuk mengkonsumsi dan untuk melakukan pencegahan terhadap COVID itu sendiri. Nah, ini saya jadikan sebagai pedoman gizi dari Kementerian Kesehatan, juga menghimbau kepada Bapak Ibu bahwa ini dapat dijadikan sebagai pedoman gizi dalam rangka pencegahan COVID selama masa 14 hari mungkin, ataupun ini bukan untuk pasien ya Pak ya. Kalau untuk pasien mungkin berbeda terapan gizinya, tapi ini untuk pencegahan bagi orang yang sehat ataupun orang yang masih menjalani self management ataupun self isolation di rumah seperti itu. Nah, satu lagi Pak, mungkin ini salah satu visualisasi. Kalau misalnya tadi berupa pedoman gizi seimbang, kalau sekarang berupa yang namanya piringku. Ya, kebetulan saya bawa juga, ini ada media edukasi. Kebetulan saya punya semacam lunchbox gitu. Jadi kalau saya ke kampus nih, saya punya lunchbox sendiri dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan di sini adalah bentuk isi piringku, visualis isi piringku. Berapa sih porsi yang baik, ya kan? Porsi yang baik untuk sayur dan buah, apalagi kalau di Taiwan mungkin masyarakat Taiwan sudah biasa ya Bu ya mengkonsumsi sayur. Ketika saya tidak bawa makanan dari rumah, saya beli di kantin. 80 NT mungkin saya sudah mendapatkan 4 jenis sayur di piring saya dan 1 lauk hewani. Tapi berbeda mungkin kalau di Indonesia. Terlalu banyak lauk ya Pak ya dibandingkan dengan sayurnya. Ya. Nah, maka dari itu Kementerian Kesehatan dalam hal ini mempromosikan yang namanya isi piringku. Apa sih? Nah, antioksidan dapatnya dari mana? Buah dan sayur. Sayuran yang banyak, buah yang cukup. Seperti itu. Di sini kita lihat bahwa porsinya dari sayur sendiri itu sedikit lebih banyak dibandingkan dengan buah. Sedangkan karbohidrat ataupun nasi, roti, singkong dan sebagainya itu lebih sedikit. Karena apa? Asupan karbohidrat orang Indonesia sudah banyak, ya kan? Permasalahan gizi bukan lagi masalah gizi kurang, ya kan Mbak? Masalah gizi lebih ataupun obesitas. Nah, malah jadi obesitas ya Pak. Kemudian, nah dalam rangka inilah pencegahan COVID itu bisa kita terapkan di rumah dengan self management ataupun memanajemen diri kita untuk selalu mengkonsumsi yang namanya gizi seimbang. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya pencegahannya? Ya dengan gizi seimbang pencegahannya. Tidak ada pencegahan lain selain gizi seimbang. Mungkin banyak hoax ya Pak, nanti akan banyak mungkin pertanyaan, Mas Sandi atau Pak Sandi itu nanti empon-empon, itu benar nggak sih sebenarnya? Ya, benar nggak sih? Oke. Saya akan sedikit memberi kata kunci di empon-empon. Sebenarnya empon-empon itu dari bahasa Jawa yang artinya adalah utama Pak. Artinya empon-empon ini adalah empunya. Empon-empon itu empunya. Yang berarti bahwa rempah-rempah yang berasal dari rimpangnya, akarnya itu bisa kita konsumsi. Ini sebenarnya dari zaman dahulu kala Pak, iya kan? Indonesia sebagai negeri yang gemar palok Cinawi, saya bangga sebagai orang Indonesia. Saya bangga Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita gali. Tetapi dalam hal ini mitos atau fakta sih sebenarnya, ya kira-kira apa Bu? Mitos atau fakta sebenarnya empon-empon jahe seperti itu? Hoax ya? Fakta. Oke. Kenapa saya juga gambling antara fakta dan hoax. Tapi di sini saya sampaikan hoax karena kalau misalnya kita sebutkan empon-empon, jahe, kunyit dan sebagainya sebagai pencegah ataupun sebagai mengobati COVID, itu hoax sekali. Karena penelitian belum ada. Penelitian mungkin ada 1-2 yang dari Surabaya mungkin Profesor Nidom namanya, tetapi yang namanya herbal ini adalah sifatnya adalah bisa sebagai jamu, bisa sebagai suplemen. Dan itu ketika kita mau jadikan sebagai obat ataupun sebagai untuk menuntaskan atau intervensi dalam pasien COVID, itu range-nya panjang sekali. Banyak yang harus dilakukan. Ada uji ke hewan coba, ya kan, sampai nanti ke uji ke klinis kepada pasien itu sendiri. Itu panjang sekali dan setiap negara pun belum ada yang mengklaim bahwa
ada obat untuk mengatasi COVID-19. Jadi saya sebagai nutrisionis di sini mungkin menghimbau kepada Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersama-sama menggalakkan pedoman gizi seimbang sendiri. Seperti ini, pedoman gizi seimbang. Nah, gizi seimbang sendiri, apalagi kita sebentar lagi mau menghadapi puasa ya, ya. 14 hari lagi mungkin kurang lebih insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa. Ini saya punya tips nih, ya untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Penting sekali untuk ya. Dalam puasa itu kita ada berbuka dan sahur dan berbuka. Tentunya seperti apa gizi seimbang yang baik? Ya, tentunya sama saja. Yang pasti dalam sahur itu sendiri kita seperti makan siang, ya kan? Seperti makan siang lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ya. Seperti itu. Ada buah dan vitamin. Normal aja ya. Normal aja. Karena pas sahur. Betul. Kemudian setelah sahur nggak boleh ya. Setelah sahur kan kita Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah cairan. Ya, karena sehari itu kita butuh sekitar 2 liter cairan, ya kan? Itu setara dengan 18 per hari 18, air minum. Ya, iya, betul. Nah, cairan ini harus diperhatikan mulai dari sahur sampai nanti berbuka. Nah, pengecualian nanti pada saat berbuka. Berbuka itu biasanya kita, kalau orang Indonesia biasanya, Ibu, Bapak biasanya kalau misalkan buka langsung yang berat-berat atau yang ringan-ringan, Pak? Soalnya ringan kok. Itu di luar konteks ya. Yang manis-manis ya. Yang manis, betul sekali. Tujuannya apa sih kalau yang manis-manis itu? Kita mengkondisikan lambung kita. Setelah 12 jam kita berpuasa, kosong tuh. Jadi kita mengkondisikan lambung kita kasih dulu yang manis-manis. Misalkan seperti itu. Nah, setelah itu mungkin kita ibadah, kita sholat, dan baru kita isi dengan yang berat ataupun nasi seperti itu. Baru nasi. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah konsumsi kafein mungkin agak dikurangin, Bu. Kopi ya Bapak ya. Kemudian merokok mungkin hati-hati ya Pak ya, karena itu akan sedikit membuat haus, membuat lapar seperti itu. Jadi kafein, kemudian gula, garam itu harus diperhatikan pada saat kita puasa. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Taiwan akan mengeluarkan sedikit informasi dan akan membagikan kepada teman-teman. Ini kami sudah membuat, saya dan Ibu Yuniar kebetulan membuat menu untuk gizi seimbang, ya, yang akan kami bagikan mungkin nanti. Dan dalam rangka kami lagi menyusun untuk menu pada saat bulan Ramadan, nanti mungkin juga bisa dibagikan kepada Bapak Ibu. Oh, ini menu Ramadan ya? Betul. Itu gampang nggak bahannya yang bisa dibeli? Sangat gampang, Pak. Nah, apalagi sangat gampang kalau untuk di Taiwan, karena kita prinsipnya adalah yang mudah dicari di Taiwan, yang harganya murah, dan yang bergizi tinggi. Betul, seperti itu Bapak. Karena saya mahasiswa juga. Tahu dari anak kos ya Pak. Iya, betul. Punya ini sendiri ya. Betul. Paham lah apa yang dibutuhkan oleh Bapak. Teman-teman. Betul. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan terkait dengan gizi seimbang itu sendiri. Mungkin nanti dari Bapak Ibu bisa bertanya melalui live comment. Mungkin nanti saya bisa diskusikan bersama-sama seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Andri. Hanya saya mau nyambung aja nih. Tadi sudah sampaikan ya, teman-teman sudah dengar semua. Tapi ada satu yang mungkin juga penting tentang info-info mengenai makanan atau minuman tadi ya, yang beredar di sosmed atau di manapun gitu ya, atau jadi perbincangan kita sehari-hari terkait dengan pencegahan untuk COVID-19. Kemudian, nah dari situ hoax atau info itu mana yang hoax dan mana yang fakta, coba kalau Mas Andi bisa sampaikan. Salah satunya apa Pak? Misalkan hoax dari fakta itu sendiri. Misalkan empon-empon tadi sudah ya Pak ya. Saya jawab itu adalah sebenarnya hoax. Karena harus melalui tahapan-tahapan yang panjang sampai kita bisa menggunakan itu. Dan untuk herbal sendiri nggak mungkin kita minum wedang jahe semalam kemudian langsung kita bisa mencegah. Yang namanya prinsipnya herbal itu harus diminum teratur. Seperti itu, nggak bisa kita cuma sekali minum wedang jahe kemudian langsung, nggak bisa. Kalau sekarang kalau misalkan sekarang orang berburu jahe itu jadi mahal jahenya di Indonesia. Iya. Karena itu nggak mutlak. Betul, tidak mutlak. Apalagi sebenarnya yang digunakan itu adalah jahe merah. Jahe merah. Iya. Bukan. Iya. Jahe putih memang bisa, tetapi yang lebih menimbulkan efek refreshment namanya ini sebenarnya efek
segar ya Pak ya, refreshment, itu adalah jahe yang merah. Kalau ginseng itu yang ada di Taiwan itu? Iya, ginseng mungkin memang harganya agak mahal mungkin ya Bu, kalau di Taiwannya itu sebenarnya bisa juga sebagai minuman yang merefresh gitu loh, seperti itu. Iya. Kemudian apalagi sih mitosnya makan bawang putih untuk daya tahan tubuh. Fakta apa hoax sih sebenarnya Pak? Fakta nih kayaknya. Ya tentunya fakta. Iya. Iya. Karena di dalam bawang putih itu sendiri ada namanya zat alisin. Ya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kalau misalkan bawang putih, bahan-bahan bawang putihnya dimakan mentah-mentah atau tidak Pak? Nah, sebagian dari peneliti menyebutkan bahwa sebenarnya bawang putih yang berkhasiat itu untuk meningkatkan imunitas adalah bawang putih yang tunggal Pak. Oh iya. Iya. Tapi kan kita agak susah mencari bawang putih tunggal. Terus ada sini. Saya kalau di Taiwan kalau saya belanja biasanya saya jarang menemukan bawang putih tunggal. Yang bongkol. Yang tunggal itu yang tunggal satu doang. Oh, itu susah. Iya. Dan itu yang bagus. Iya, itu yang bagus. Yang bawang putih tunggal sebenarnya. Bisa dicari. Tetapi tidak masalah, ya kan? Yang bongkol pun juga bisa. Kalau misalkan Bapak nyayur bayam atau nyayur katu, biasanya dirajang dulu kan bawangnya, itu sebenarnya sudah cukup. Seperti itu. Tidak harus kita mengkonsumsi 1 butir setiap harinya. Iya kan Bu ya? Pada saat kita masak pasti identik dengan yang namanya bawang putih. Seperti itu berarti fakta. Terus kalau teh gimana? Kata teman-teman di sini katanya teh Taiwan itu juga bisa buat menangkal, benar nggak? Iya, teh Taiwan. Kalau teh kandungannya namanya tanin ya Bu ya. Kalau kita berhubungan dengan tanin sama kayak kopi, ini kafein. Ya, yang namanya tanin itu sebenarnya adalah menghambat, ya kan? Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya teh, apalagi teh pekat ya Bu ya, itu kandungan taninnya akan lebih tinggi. Ya, apa sih tanin? Nah, tanin itu bisa menghambat penyerapan zat besi sama vitamin C. Kebetulan saya waktu sarjana kemarin penelitiannya terkait dengan inhibitor zat besi. Ya, inhibitor zat besi. Jadi kan kita butuh zat besi juga nih. Zat besi itu akan membantu kalau orang anemia biasanya kekurangan zat besi itu Bu, bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Nah, zat besi ini akan membantu pembentukan dalam darah seperti itu bersama dengan vitamin C. Jadi ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak teh, ya kan, akan banyak menimbulkan tanin, ya kan, di dalam tubuh kita, metabolisme atau penyerapan di dalam tubuh kita, sehingga akan menghambat zat besi itu sendiri bersama dengan vitamin C. Ya, tapi bukan saya katakan tidak boleh, tetapi namanya prinsipnya gizi seimbang itu bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Ya, nggak boleh misalkan Bapak nggak boleh. Orang yang sakit gula itu kan tidak boleh, Bapak tidak boleh makan, bukan tidak boleh, tapi dibatasi, ya kan? Batasi konsumsinya, seperti itu, gitu Pak. Oke. Nah, saya punya jargon buat 5 sehat penangkal COVID, mungkin bisa ditampilkan 5 sehat penangkal COVID tadi ya Pak ya. Nah, 5 sehat penangkal COVID itu sendiri, yang pertama adalah makanan yang sehat. Nah, telah saya jelaskan tadi bagaimana gizinya seimbang. Kemudian kita harus berpikir sehat, ya kan? Hindari yang namanya stres-stres, ya kan? Kemudian istirahat yang sehat. Hindari yang namanya begadang-gadang, ya. Apalagi dalam kondisi ini kita butuh stamina yang prima. Kemudian aktivitas fisik yang sehat. Aktivitas tidak perlu berat, ya kan? Apalagi sekarang harus nge-gym. Oh, tidak perlu kalau kita, apalagi berkumpul kalau nge-gym. Ya, cukup misalkan olahraga seperti di rumah. Kemudian kita aktivitas fisik yang simpel saja. Kemudian kita harus tahu juga bahwa lingkungan yang sehat, ya seperti kamar, rumah yang harus diperhatikan, dibersihkan. Ya Pak, 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali. Jendela mungkin dibuka, yang selama ini sering menggunakan AC di rumahnya, silakan dibuka dulu untuk supaya sinar-sinar ultraviolet bisa masuk dalam ruangan seperti itu Pak. Jadi 5 sehat penangkal COVID itu bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mas Sandi. Mungkin sementara itu ya, nanti kita tunggu pertanyaan dari teman-teman atau dari kita-kita yang di sini, nanti kita akan tambahkan pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Sandi terkait dengan nutrisi. Baik. Kalau gitu kita langsung ke Bu Uta ya. Bu Uta, oke ya, kita dengarkan Bu Uta untuk menjelaskan mengenai apa saja yang terkait dengan ketenagakerjaan. Pasti akan banyak dan akan banyak pertanyaan. Bu Uta di belakang Bu Uta nih, di belakang di sebelah kiri kanannya Bu Uta sudah banyak timnya
Nanti sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Uta. Oke, Bu Uta, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Fajar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikenalin ya, nama saya Uta, saya Kepala Bidang Tenaga Kerja. Saya di sini nggak sendiri loh, dari Bidang Tenaga Kerja ada Pak Norman, nanti gantian dengan Pak Norman saya. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama adalah tentang kondisi COVID di tanah air. Ini sekaligus menjawab tadi yang di rumor yang beredar bahwa pemerintah Indonesia melarang negaranya untuk pulang ke Indonesia. Jadi saya harus jelaskan dulu kondisi COVID-19 di tanah air. Teman-teman tentu sudah paham ya bahwa COVID-19 di tanah air saat ini jumlahnya meningkat terus secara signifikan. Per hari ini data yang ada 3.842 orang sudah terinfeksi COVID-19. Yang sembuh ada 286 orang, sedangkan yang meninggal per hari ini 327 orang. Namun demikian kita patut berbangga dengan kondisi juga di tanah air. Berbangga apa? Bukan berbangga karena COVID-nya, tapi kita harus berbangga karena pemerintah tidak sendirian dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Pemerintah dibantu oleh swasta, juga masyarakat terutama ya, banyak membantu dalam menangani COVID-19 ya. Teman-teman tentu lihat juga di TV atau dapat info dari berita-berita yang ada. Swasta itu banyak memberikan sumbangan masker, obat-obatan, APD maupun uang tunai. Masyarakat juga banyak yang memberikan makanan, masker, APD kepada masyarakat yang lain atau melalui pemerintah. Nah, pemerintah apa yang dilakukan? Pemerintah melakukan banyak hal, sosialisasi, melakukan banyak pencegahan, juga dari sisi anggaran. Anggaran yang digelontorkan untuk pencegahan COVID ini 405 triliun ya untuk pencegahan COVID, lalu 300 triliunnya adalah untuk menjaga stabilitas rupiah. Ini belum termasuk anggaran APBD, anggaran dari pemerintah daerah. Tentunya kita tidak ingin apa yang dilakukan semua elemen di Indonesia itu menjadi sia-sia. Nah, PMI, Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, juga dapat berperan untuk menekan penyebaran COVID-19. Gimana caranya? Caranya adalah kita mengurangi pergerakan. Tapi minta juga tolong dijelaskan ya Mas Andi, bahwa kalau mengurangi pergerakan itu bisa menekan angka penyebaran COVID. Nah, kenapa juga ada lockdown atau bekerja di rumah itu sebenarnya untuk menekan agar COVID-19 itu tidak semakin luas ya. Nah, tanggung jawab untuk sama-sama menekan penyebaran COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan bukan hanya kalau pemerintah itu pemerintah satu negara aja, Taiwan ya Taiwan, Indonesia ya Indonesia, gitu ya, bukan ya, tapi harus dicegah secara bersama-sama karena ini sudah pandemi global. Jadi butuh kesadaran semua negara, semua masyarakat yang ada di dunia ini untuk mencegah penyebarannya. Nah, yang berkaitan dengan pergerakan tadi tentunya tidak cuma pergerakan di dalam negeri, tapi juga yang lintas negara. Nah, ini nih yang lintas negara nih, mungkin ada di antara teman-teman PMI yang berencana untuk pulang ke tanah air. Teman-teman perlu untuk menyadari bahwa dari Taiwan ke Indonesia itu sangat rentan dengan penularan. Jadi ketika di bandara Toyen, ketika di dalam pesawat, dan ketika di bandara Indonesia ya ketibaan itu kan banyak kumpulan ya, banyak masyarakat, banyak orang di sana, itu menjadi rawan posisinya. Nah, itu kenapa pemerintah kemudian menghimbau PMI yang berada di negara-negara penempatan, khususnya di Taiwan, untuk, nah kalau bisa tidak ada keperluan yang sangat mendesak,
menunda dulu kepulangannya ke Indonesia, ya kalau bisa ditunda dulu kepulangannya ke Indonesia. Ini dalam rangka untuk keselamatan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat dunia. Jadi kalau bisa ditunda dulu sampai dengan wabahnya reda, atau kalau bisa sampai dengan wabah COVID-19 ini hilang, ya. Itu yang pertama. Nanti juga ada mungkin video ya, sebentar lagi kita tayangkan video Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia yang mengimbau kepada kita semua, kepada teman-teman TNI terutama, untuk kiranya sekali lagi dapat menunda kepulangannya, tapi tidak ada niat untuk melarang ya, beda ya, melarang. Kalau melarang itu sama sekali nggak boleh pulang, boleh asal ada alasan yang mendesak gitu ya. Nah, kalau enggak ya untuk bersilaturahmi mungkin bisa digantikan dengan melalui telepon atau media sosial ya. Kalau nanti ada rencana untuk mudik hari raya, gantikan aja dengan telepon atau media sosial. Saya kira itu, nanti kita lihat dulu tayangan videonya ya. Mau sekarang? Ya, silakan. Untuk anak-anakku para pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri, saya paham kalian rindu dengan orang tua. Saya paham kalian ingin bertemu dengan keluarga. Tetapi saat ini keselamatan dan kesehatan kalian dan keluarga kalian di atas segala-galanya. Kita bisa memanfaatkan komunikasi dengan keluarga melalui telepon atau melalui media sosial. Maka saya minta kepada anak-anakku, para PMI, tunda dulu kepulangan. Tidak usah ambil cuti, simpan dulu cutinya untuk tahun depan. Yang penting jaga kesehatan, tetap semangat kerja, selalu optimis, kita bisa melewati cobaan COVID-19 ini. Silakan, Buta, lanjut. Udah? Lanjut. Nah, itu tadi himbauan dari pemerintah ya, yang diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia. Nah, tapi kalau memang teman-teman akan pulang ke tanah air, ada juga aturan-aturan yang harus teman-teman pahami dan ikuti ya, peraturan kesehatan ini dalam rangka untuk mencegah sekali lagi penyebaran COVID-19. Nah, nanti ketika di pesawat mungkin biasanya teman-teman kan dapat 2 kartu ya, kartu kedatangan yang harus diisi dan kartu bea cukai yang warna orange itu kartu bea cukai yang panjang gitu ya. Bukan hanya itu, sekarang ada yang namanya kartu kewaspadaan kesehatan, ini warnanya kuning. Nah ini ya, kartu kewaspadaan kesehatan ini teman-teman harus isi dengan jelas dan benar dan jujur. Kartu ini nanti isinya adalah identitas, kondisi kesehatan, dan juga pergerakan riwayat perjalanan teman-teman sekalian. Ini nanti atau kita langsung aja cara mengisinya ya, boleh? Coba kita lihat. Nah, itu ada nama, harus diisi ya, nama ya. Ini semua nanti akan dikumpulkan di bandara ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama adalah nama, lalu ada umur, jenis kelamin, nomor paspor, alamat, nggak ada masalah ya. Datang dari negara Taiwan tentunya diisi ya. Tanggal kedatangan, ini tanggal kedatangan ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu kalau ada gejala-gejala, keluhan, tolong juga diisi, nggak usah takut. Ini untuk perlindungan kita semua. Jadi harus diisi yang jujur, ya. Jika Anda menjadi sakit 14 hari setelah perjalanan dari luar negeri atau datang dari daerah endemik dan atau negara atau area yang terjangkit, Anda harus segera mencari pengobatan dari fasilitas kesehatan terdekat dan serahkan kartu ini ya. Kalau yang di lembar sebelah itu mungkin juga perlu diisi, cuma nanti yang diserahkan kepada petugas KKP. KKP itu apa? Kantor Kesehatan Pelabuhan. Ya. Nah ini kartu yang diisi. Nah nanti ketika tiba di bandara kedatangan, nanti teman-teman nggak cuma antri imigrasi, tapi juga akan dilakukan pengecekan kesehatan ya. Jadi yang nanti lolos untuk dicek kesehatannya nanti bisa langsung pulang ke tanah air. Sementara kalau yang terdapat indikasi nanti mungkin akan dihandle oleh petugas KKP. Ya, KKP tadi sudah saya jelaskan, nanti kantor kesehatan pelabuhan. Jadi yang tidak lolos nanti akan dipisahkan, akan dihandle oleh
petugas KKP yang lolos pulang ke kampung halamannya masing-masing, tapi juga tetap ada protokol yang harus dijalani, protokol kesehatan yang harus dijalani ketika tiba di bandara. bukan ke dalam perjalanan ke kampung halamannya. Jadi misalnya 14 hari karantina itu harus dipatuhi ya. 14 hari karantina. Karantinanya di mana? Nah, karantinanya di mana ini setiap daerah juga beda-beda. Jadi ada pemerintah daerah yang menyiapkan tempat karantina. Tapi bagi yang tidak ada tempat karantina, tidak disiapkan tempat karantina oleh pemerintah daerahnya, nanti mungkin teman-teman harus mengkarantina diri secara mandiri. Nah ini sebelum pulang coba tolong komunikasi dulu dengan keluarganya di Indonesia. Apakah pemerintah daerahnya menyiapkan tempat karantina atau enggak? Nah kalau dia tidak menyiapkan tempat karantina berarti karantina mandiri ini bagaimana caranya karantina mandiri, apa syaratnya gitu ya. Coba ditanyakan dengan melalui keluarganya di Indonesia. Jadi tidak langsung pulang ke tanah air, agar disiapkan dulu. Kalau yang saya tahu sih di Jawa Tengah ya, saya nonton videonya Pak Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar lagi naik motor, terus dia sidak ke desa-desa gitu. Ternyata di desa-desa di Jawa Tengah itu ada tempat untuk karantina disiapkan. Ya? Tapi kalau untuk daerah lain saya kurang paham. Jadi sebelum pulang teman-teman tolong ya komunikasi dulu dengan keluarganya di Indonesia. Nanti setiba di kampung halamannya harus gimana ya selama karantina. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uta atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup atau banyak sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Uta. Namun mungkin kalau boleh saya nyambung nih, tadi Mbak Sani juga sudah menyinggung bahwa menjelang Ramadan nih. Kira-kira Bu Uta punya apa imbauan atau pesan apa untuk teman-teman PMI untuk menghadapi Ramadan, karena suasananya pasti akan beda. Di Indonesia juga kita sudah dengar saudara-saudara kita sudah menyiapkan diri mental spiritual bahwa Ramadan kali ini akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya ini semua mafhum karena ini global ya, pandeminya global. Jadi mungkin Bu Arena Bu Uta punya apa pesan-pesan atau imbauan untuk teman-teman? Silakan. Ini teman-teman di Taiwan ya. Saya cerita dulu tentang Indonesia. Indonesia kalau menurut data BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan BIN itu diinfo bahwa puncak pandemi corona di Indonesia atau COVID-19 itu di akhir Juli. Kenapa ditentukan diprediksi di akhir Juli? Karena ada momen Taraweh. Ada momen Taraweh dan Idul Fitri. Nah, ini kemungkinan orang akan berkumpul. Ya, orang akan berkumpul sehingga rawan penyebaran. Nah, begitu juga mungkin di Taiwan. Jadi teman-teman walaupun di Taiwan itu kondisinya cukup terkendali, tolong juga dijaga ya untuk menunda dulu sholat taraweh secara bersama-sama, bisa dilakukan di rumah. Dan sholat Idul Fitri sudah diumumkan oleh pemerintah Taipei tidak dilaksanakan ya, dibatalkan. Mungkin daerah yang lain juga demikian. Jadi tolong semua bisa menahan diri untuk tidak melaksanakan secara bersama-sama, ya dilakukan saja di rumah. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin sementara itu ya dari bidang naker, dari Bu Uta. Nanti kalau ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan yang tadi saya lihat sudah beberapa yang masuk. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Kami sedang kumpulkan, catat, nanti akan kami tanggapi pada sesi tanya jawab ya. Jadi mohon bersabar, tunggu sambil ngopi, sambil ngeteh ya teman-teman, di rumah saja, tapi jangan ke mana-mana. Nah, berikutnya kita akan dengarkan penjelasan atau mungkin informasi dari Ibu Marina. Beliau Kabid Imigrasi yang baru sebenarnya. Beliau masih baru ya Bu ya, masih mungkin baru 6 bulan ya, baru 6 bulan. Oke. Mungkin kalau boleh kita dengarkan sama-sama. Bu Marina akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk teman-teman ketahui terkait dengan keimigrasian. Silakan Bu Marina. Selamat malam teman-teman. Malam ini tentunya hari yang sangat baik bagi kita semua karena kita bisa sharing banyak hal ya tentang imigrasi ataupun dari kenaker. Kami dari bidang keimigrasian juga ingin menyampaikan beberapa informasi kepada teman-teman WNI di Taiwan dan kiranya
teman-teman yang ada di Taiwan bisa dapat mungkin dibagikan lagi ke teman-teman yang lain apabila teman-temannya tidak menerima informasi ini. Terkait dengan COVID-19, mungkin teman-teman juga banyak membaca informasi dari media ataupun dari televisi terkait kurangnya pergerakan orang-orang yang hendak keluar ataupun datang ke suatu negara luar negeri atau masuk ke negara Taiwan ini. Tidak hanya hal ini tidak berlaku hanya di Taiwan saja, tapi hampir di seluruh negara di dunia, di mana semua negara menutup pintu imigrasinya untuk perlintasan orang yang biasanya sangat banyak. Biasanya pemerintah di semua negara mengundang semua orang untuk datang mengunjungi negaranya untuk pariwisata, untuk kesehatan, juga untuk sekolah. Tapi saat ini karena COVID-19, banyak negara mengurangi intensitas orang yang masuk ke dalam suatu negara. Demikian juga dengan Taiwan dan Indonesia. Jadi kalau saat ini ada kebijakan-kebijakan yang untuk menutup perlintasan di bandara ataupun di pelabuhan, bukan berarti pemerintah tidak ingin orang-orang datang untuk mengunjungi negara tersebut, tapi memang ini mengurangi aktivitas yang bisa menyebabkan penyebaran dari COVID-19 itu. Jadi kami berharap kepada teman-teman untuk bersabar dulu, untuk tidak melakukan perlintasan apabila tidak perlu. Seperti Taiwan, Indonesia juga menerapkan kebijakan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke negara itu, seperti mempunyai paspor diplomatik atau urusan diplomatik, ataupun mempunyai izin tinggal yang berlaku di negara tersebut. Untuk di Taiwan, untuk orang-orang yang memiliki IRC boleh masuk ke Taiwan, juga memiliki paspor diplomatik seperti itu. Sama dengan di Indonesia, Indonesia juga memperlakukan kebijakan yang sama. Hal ini guna mengurangi aktivitas di bandara. Tapi kalau misalnya orang Indonesia mau pulang ke Indonesia bagaimana gitu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar bahwa Indonesia tidak pernah menolak warga negaranya untuk pulang ke Indonesia. Tapi kalau tidak penting sekali, dimohon boleh menunda. Tadi sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja yang disampaikan di berita tadi, bisa menunggu, bisa mengurangi beban pemerintah untuk penyebaran dari COVID-19 itu. Jadi kepada rekan-rekan yang ingin melintas di bandara ataupun di pelabuhan, tolong ditunggu kesabarannya. Kami dari imigrasi juga sangat ingin melayani dengan yang terbaik, tapi kalau misalnya COVID-19 penyebarannya tidak kita hambat, bukan hanya teman-teman yang akan terkena, tapi semua orang yang ada di Indonesia. Kami sendiri dari imigrasi juga di Indonesia sangat khawatir dengan kesehatan kita semua juga untuk kesehatan teman-teman di Bandara Internasional Indonesia, seperti itu. Juga untuk mungkin teman-teman yang ingin bertanya juga tentang kebijakan keimigrasian ada di KDI Taipei, kami tetap melayani untuk pemberian perpanjangan paspor dan pemberian SPLP. Namun saat ini kami mengurangi intensitas orang yang datang yang biasanya berkumpul sangat banyak di pelayanan kami. Maka kami mengurangi masa berlaku untuk perpanjangan paspor. Biasanya batas waktu untuk perpanjangan paspor adalah 6 bulan, tapi kami membatasi lagi kepada yang masa berlakunya masih 6 bulan, silakan menunggu sampai masa berlakunya 2 bulan sebelum masa berlaku paspor habis berlaku. Jadi teman-teman bisa menunggu sampai 2 bulan ke depan. Kalau paspornya 2 bulan ke depan baru mati, silakan datang ke KDI. Persyaratannya sangat mudah, hanya melampirkan fotokopi IRC dan fotokopi paspor. Jangan lupa di fotokopi. Nanti aslinya ditunjukkan pada saat pengajuan fotonya, pada saat memfoto. Guna membatasi
orang yang akan datang juga, kami juga ingin lebih mempermudah lagi sehingga menunggunya tidak terlalu lama. Maka berkasnya itu bisa di email dulu ke email kami. Jadi teman-teman pada saat datang tinggal menunggu untuk foto. Jangan lupa membayar PNBP paspornya dulu di Bank Tionghoa. Berapa sih biaya untuk membuat paspor? Berapa ya Bu Kak? Itu tahu nggak? Berapa ya? Berapa ya? Mahal ya? Enggak. Biaya membuat paspor hanya 800 NT. Ya, murah kan? Jadi kalau teman-teman ada yang ingin datang membuat paspor, silakan membayarnya dulu di Bank Tionghoa. Bagaimana cara menulis kwitansinya? Kami ada pengumuman di Facebook, bisa mengunjungi Facebook kami KDI Imigrasi KDI Taipei. Ya, di sana banyak pengumuman-pengumuman yang kami berikan untuk mempermudah teman-teman mengetahui persyaratannya. Juga kami juga kalau teman-teman tidak bisa hadir di hari kerja dari Senin sampai Jumat, kami ada layanan Sunday Service. Itu biasanya 2 kali sebulan. Jadi bisa dimanfaatkan teman-teman untuk datang ke KDI Taipei seperti itu. Untuk ya teman-teman udah tahu pemerintah Taiwan juga mengadakan program amnesti, itu pulang dengan tenang. Bagi informasi ini kami sampaikan kepada teman-teman yang merupakan PMI yang tidak berdokumen. Ya, kami atau yang sudah overstay ya, semoga hal ini bisa dimanfaatkan juga untuk memperbaiki permasalahan izin tinggalnya di Taiwan. Karena dengan menggunakan kesempatan ini mungkin bisa untuk kembali lagi ke Taiwan karena tidak di-ban, tidak dicekal. Namun tetap memperhatikan keadaan dunia yang sedang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Apapun yang teman-teman akan ambil keputusannya ada di tangan teman-teman, dan semoga itu bermanfaat. Nanti tentang pelaksanaan pemberian SPP-nya akan kita sambung lagi di sesi yang berikutnya nanti. Seperti itu. Mungkin Sudah? seperti itu dulu Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Marina. Itulah tadi beberapa penjelasan dan informasi yang sangat-sangat penting, saya kira perlu teman-teman ketahui. Pasti ada banyak yang ingin bertanya, pasti saya juga sudah mencatat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan juga imigrasi atau mengenai paspor. Kita tahan dulu ya teman-teman, kita mau nyapa dulu teman-teman yang sudah masuk. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Maaf saya nggak bisa baca satu-satu karena saya sedang coba teknis baru, jadi saya nggak mengikuti di laman Facebooknya. Tapi anyway, terima kasih ya. Dari Garda BNI, wah Bu Uta, dapat salam tuh dari Garda BNI. Terus Pak Marazen, coba saya tarik ke atas. Oh ya, ada Bu Tantri, Bu Nurul, Kausyung hadir, siap. Terima kasih, Arsila, dan lain-lain ya. Nanti kita bacakan satu-satu. Nah, kami tunggu pertanyaannya. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Terima kasih. Nanti kita tanggapi satu persatu. Tapi saya mau nanya ke Mas Sandi nih, Mas Sandi, dalam konteks imunitas nih, kan kita penting ya dalam menghadapi atau mencoba membentengi diri kita dari virus ini. Itu kan salah satu kuncinya adalah meningkatkan imunitas. Ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai apa saja yang bisa kita konsumsi selama bulan puasa, karena ya walaupun kita sudah puluhan tahun berpuasa, tapi pada saat awal puasa itu biasanya masa-masa kritis ya, kita masa krusial kita adaptasi badan kita, terlebih dengan kondisi wabah seperti itu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa disarankan untuk teman-teman WNI di Taiwan? Bagi Bapak Ibu WNI yang ada di Taiwan, mungkin salah satu tips dan trik yang bisa saya sampaikan untuk menjaga imunitas tubuh adalah dengan mengkonsumsi madu, Pak. Madu, kita harusnya kita madu ini
banyak ya. Kalau di Taiwan saya sering juga mengkonsumsi madu sasetan kebetulan Ibu, karena memang membawa madu dari Indonesia tidak boleh. Jadi karena bentuknya ini, jadi saya sering membeli madu di Taiwan. Jadi apa sih sebenarnya khasiat dari madu? Madu itu adalah Jadi fakta nih ya, benar. fakta, benar. Fakta nih. Iya. Madu itu emang penting ya. Penting sekali Pak, apalagi untuk mendukung stamina dan imunitas tubuh pada saat puasa. Kenapa sih madu itu sangat memberikan efek imunitas yang tinggi? Yang pertama adalah karena madu ada tinggi karbohidrat. Karbohidratnya sendiri Oh, oke. berbagai macam karbohidrat tuh Pak. Jadi ada glukosa, sukrosa, fruktosa, dan sebagai sumber energi yang kita bisa gunakan untuk imunitas tubuh kita. Kebutuhan sehari, Iya, betul. harian itu ya. Betul. Setidaknya sehari itu kita cukup mengkonsumsi madu 1 sendok makan. Satu dari makan sehari, sahur mungkin Ada ya. saat sahur mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ditambah mungkin dengan kurma 1 butir pun tidak masalah. Kurma bisa kita beli juga di situ. Betul, kurma juga banyak bisa. ya. Di supermarket atau di toko-toko. Terus madu, kurma nggak usah makan nasi. Ya tetap dong. Namanya itu kan sebagai Nutrisi tambahan. nutrisi tambahan, betul sekali. Ya, ya, ya. Betul, seperti itu Bapak. Oke. Mungkin harganya nggak mahal dan bisa kita konsumsi Oke, sekali. terjangkau ya. Betul. Oke. Nah, kalau tadi nyambung lagi nih mengenai nutrisi karena Ya. sekali lagi tidak ada lain asupan ini yang kita andalkan kan. Betul. Karena ya kita udah Ya. coba cuci tangan, Betul, jaga betul, betul. kebersihan badan kita dan juga sesuai anjuran-anjuran Betul. kita social Betul. distancing dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman WNI yang ada di Taiwan ini kesulitan untuk memenuhi tadi makanan yang tadi disebutkan ya. Nah, apakah suplemen atau Iya. dalam bentuk vitamin ini bagus dan apa saja sebenarnya yang Iya. kemarin sudah kita bahas dengan Mas Bayu. Jadi mungkin Mas Iya. Sandi bisa lebih sahih Iya lagi. betul. Saya sempat menyaksikan kemarin sama Mas Bayu sudah menyampaikan sedikit tentang masalah suplemen ya. Karena suplemen ini sifatnya adalah tambahan, ya kan? Suplemen itu adalah tambahan. Jadi ketika memang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, berarti kita harus menambah dari yang namanya suplemen. Ya, salah satunya mungkin suplemen yang bisa kita gunakan, tapi saya ini tidak memberikan karena sifatnya sebagai ahli gizi itu harus kembali ke alam. Artinya kita harus memanfaatkan dan mengkonsumsi bahan pangan yang ada. Tapi kondisinya ini kan karena kita social distancing juga, kemudian kita agak susah ke pasar dan sebagainya. Mungkin salah satu anjuran mungkin bisa mengkonsumsi suplemen. Suplemen apa saja sih? Kemarin sudah sempat yang paling utama mungkin adalah vitamin C. Vitamin C. Ya, vitamin C mungkin harganya tidak mahal ya. Mhm. Datang ke supermarket mungkin bisa mengkonsumsi 1 tablet. Oke. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau tablet itu yang berapa? Yang apa sih? sekitar. Miligram atau? Jadi di sini saya punya data berdasarkan angka kecukupan gizi. Kebetulan Pak saya ambil dari peraturan Menteri Iya. Kesehatan. Yes, iya. Ya, Nah, kebutuhan vitamin ya. Ini saya bagi menjadi jadi ada tingkatan usia Pak. Jadi kita. Nah untuk dewasa sendiri kita ini saya cuma memberikan kebutuhan vitamin untuk A, D, E, C dan C. Kebetulan ini yang paling kita butuhkan selama menjalani proses karantina ataupun proses self management bagi kita sendiri untuk mencegah terjadinya COVID dalam diri kita. Vitamin C misalkan untuk dewasa mungkin umur 30 sampai 49 itu sama dengan yang 50-64 tahun, sekitar 90 mg per harinya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita konsumsi 1 jeruk itu sebenarnya sudah Cukup ya? cukup sekali, tidak perlu lagi yang namanya suplemen. 90 berapa tadi? 90 mg. Ya, jadi nggak perlu lagi sebenarnya kalau misalnya kita sudah bisa mengkonsumsi jeruk, ya kan? Jeruk apalagi banyak yang vitamin, tapi karena memang kita kesulitan untuk datang ke pasar, kemudian untuk pergi keluar sangat dibatasi, jadi mungkin beli suplemen juga salah satu tips. Tapi saya, ya, Padahal kita biasa beli vitamin C 500 iya, ya. iya. Tapi kadang memang ada sugesti juga ketika kita sudah konsumsi jeruk, kalau misalnya kita nggak konsumsi suplemen, kadang kita merasa tidak kurang fit gitu ya, Bu. Merasa kurang fit gitu ya. Maka kita tambah lagi suplemen. Saya juga gitu karena nggak tahu Iya. kecukupan Betul. vitamin C-nya tuh Betul. per hari berapa. Betul. Padahal Tuhan sudah menciptakan tubuh kita ini sudah sedemikian rupa, ya semua organ tubuh ini akan berperan dalam menangkal yang namanya infeksi dan virus. Padahal kalau kelebihan vitamin C kan juga dibuang ya oleh Betul, tubuh ya. betul, akan Setiap hari dibuang. juga. Otomatis. Secara otomatis akan
dibuang. Jadi mubazir ya kalau Betul. banyak-banyak juga ya. Iya betul. Nanti kalau misalkan dia berlebih akan ada namanya hiperavitaminosis seperti itu. Akan kelebihan vitaminnya, akan ya efeknya mungkin jangka panjangnya panjang sekali, akan berpengaruh pada organ yang lain dalam tubuh seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk tetap sebisa mungkin ketika memang tidak bisa keluar ya suplemen jadi salah satu tips, tapi sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan buah-buahan yang segar yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Oke, makasih. Iya. Makasih Mas Andi, dan berikutnya ini ada beberapa pertanyaan saya coba jawab, dan ini ada dari untuk Bu Marina dan juga untuk Bu Uta ya. Tapi saya mau mulai dengan ini ada yang nanya, Bu Uta, kita kan masih bagi-bagi masker ya di KDI ya setiap hari. Ini FC ini menanyakan apakah bisa mendapatkan masker di KDI, bisa Bu ya? Jawabannya bisa ya? Bisa silakan aja datang ke KDI ya sesuai jadwalnya, tapi Jam kerja. Oh, maksudnya? jam kerja dan sesuai jadwal Jadwal, yang sudah oke. ada di KDI. Kalau pagi itu jam 10 sampai 10.30. Oke. Kalau siang itu jam 2 sampai setengah 3 ya. Datang aja, Ya. nanti akan ketemu dengan petugasnya. Jadi silakan datang. Oke. Baik tuh ya, berarti teman-teman bisa langsung datang sesuai tadi jadwal yang disebutkan untuk mendapatkan masker. Jadi satu bungkus 3 ya Bu ya. Satu bungkus sekarang karena maskernya sudah semakin berkurang, Ya, jadi stok ya? 2 satu Oh, orang 2, dapat oke. kita batasi 2 ya. Jadi satu bungkus Supaya dua. banyak yang Nggak apa-apa, kebagian. lumayan. Nah. Dan ini yang mengenai masker ini, mohon deh, kami perlu juga informasi dari teman-teman, terutama PMI yang harus bekerja. Katanya kesulitan untuk cari waktu beli ya. Nah, saya nggak tahu juga apakah sudah paham mengenai online itu, karena itu juga mungkin kendala buat teman-teman PMI untuk beli gitu. Jadi itu yang perlu masukan dari teman-teman, apakah memang masih kesulitan dan seberapa sulit atau seberapa mudah sebenarnya. Baik, selanjutnya jadi kita langsung aja ya masuk ke sesi tanya jawab, karena ternyata cukup banyak nih pertanyaan. Tapi gini, saya mau ke Bu Marina deh. Bu Marina, kalau di sini ada yang menanyakan, kan memang ini juga jadi permasalahan yang cukup pelik ya, yang harus dialami oleh para ABK. Iya. Di mana mereka masih di kapal, walaupun bendera manapun, mereka biasanya masih ditolak di mana-mana untuk turun, gitu. Iya. Karena untuk pencegahan COVID juga sebenarnya dari semua negara untuk membatasi orang masuk. Nah ini ada yang menanyakan seperti itu nih, bagaimana kalau dia ingin pulang? Sebenarnya dia nggak boleh masuk ke Taiwan karena iya kan, itu udah pernah nangani satu ya, dan memang sarannya seperti itu, mau tetap bekerja di situ dulu sampai kondisi memungkinkan. Kita coba, mungkin Bu Marina punya penjelasan. Mungkin ini hal yang memang sulit bagi teman-teman ABK ya, karena berada di kapal, terus mungkin ada yang harus pulang atau paspornya akan habis masa berlakunya. Kami imigrasi Indonesia sama sekali tidak bisa untuk untuk tidak mengikuti peraturan yang ada di negara Taiwan. Okay. Kalau misalnya Taiwan punya kebijakan atau punya aturan bahwa melarang seluruh warga negara asing untuk masuk ke Taiwan kecuali yang memiliki izin tinggal berupa kartu IRC tadi, dan negara Taiwan juga melarang untuk orang-orang asing yang datang dari negara yang dianggap rawan terhadap COVID-19. Jadi aturan dari pemerintah Taiwan ini tidak bisa kita untuk langgar atau kita merasa keberatan gitu. Pemerintah Indonesia yang ada di kita KDI di sini pun tidak bisa intervensi terhadap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Taiwan. Kemarin kita ada kasus ya Pak Fajar, ada ABK kita nggak bisa mendarat untuk buat paspor. Kami tidak bisa naik ke atas kapalnya karena satu ya keterbatasan kita juga, karena kita harus izin kepada pemerintah Taiwan juga. Nanti kalau kami tidak diizinkan atau diizinkan kami naik, nanti kami nggak boleh masuk lagi, itu kan nanti jadi masalah, karena tentunya kita tidak bisa melanggar aturan yang diterapkan oleh pemerintah Taiwan. Namun kami sebagai
bagian dari pemerintah Indonesia berusaha memfasilitasi teman kita yang ada di kapal tersebut. Kita bisa memberikan SPLP yang manual. Sementara yang masa berlakunya bisa berlaku 1 tahun. Jadi kita berusaha tetap memberikan dokumen kepada si ABK untuk menjadi tanda pengenal dia bahwa yang berlaku ya, bahwa dia adalah warga negara Indonesia memiliki dokumen yang berlaku seperti itu. Namun untuk ABK yang ingin pulang tapi tidak bisa masuk ke Taiwan, kami berharap agar bisa berbicara dengan agennya bahwa ini bukan karena Taiwan tidak mau membantu atau kami tidak mau membantu, tapi memang COVID-19 ini cukup mengerikan ya Pak ya. Bukan hanya untuk negara Indonesia tapi untuk semua negara. Kalau teman-teman lihat di seluruh dunia semua kewalahan dengan COVID-19. Jadi diharapkan berkomunikasi dengan agensi, apakah bisa kontraknya diperpanjang atau ditunggu sampai COVID ini lebih reda ya, atau ditemukan vaksinnya seperti itu. Mungkin negara-negara kalau udah ketemu vaksinnya akan membuka bordernya lagi di gerbang negaranya seperti itu. Jadi diminta kesabarannya tetap kepada teman-teman seperti itu. Terima kasih Bu Marina, ada lanjutan, tapi mungkin kalau mengenai itu jadi teman-teman ABK yang mendapati kesulitan untuk berkomunikasi dengan agen, teman-teman bisa hubungi kami di nomor di bawah ini juga bisa, silakan sampaikan saja permasalahan dan insya Allah akan kami bantu semampu atau sebisa kami untuk mediasi dengan perusahaan dan juga dengan agensi. Nah Bu Marina, ada pertanyaan, kalau tadi ketentuannya 2 bulan untuk membatasi. Berarti kan ada, saya terusan juga tadi baru menjawab, ada yang ERC sudah habis, dia harus perpanjang. Nah sebenarnya syaratnya adalah harus 6 bulan. Itu bagaimana? Jadi maksudnya dia berarti sebelum 6 bulan habis sudah harus ganti paspor baru gitu. Nah kalau kebijakan di KDI sebenarnya sekarang bagaimana dengan physical distancing dan pembatasan itu? Untuk hal-hal yang urgensi atau darurat atau memang masa berlaku paspornya mungkin 6 bulan tapi tiba-tiba harus pulang karena ada kemalangan atau ada hal apapun yang terjadi, kami tentu tidak menutup pintu atau membuat aturan itu secara sakot begitu saja, tapi kita melihat yang mana yang urgensinya pasti kita sama dari sebagai tugas imigrasi dengan PWNI dalam perlindungan kepada warga negara Indonesia. Ya, jadi kami tetap akan membantu siapapun yang akan membuat paspor ataupun SPLP. Namun kalau yang masih masa berlakunya ARC-nya masih lama, kami memohon agar memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain yang memang sudah harus diganti lebih dulu untuk boleh datang karena keadaan COVID ini, bukan karena kita tidak mau melayani, tapi kita harus waspada, jangan sampai apes, itu aja sih. Cepat. Oke. Terima kasih Bu Marina. Jadi memang tadi ada pertanyaan dari Bu Tantri, kemudian yang mengenai ABK tadi ada dari Mas Dewanto Rio ya. Jadi sudah sedikit banyak sudah terjawab. Kalau masih ada pertanyaan lagi silakan sampaikan. Mohon kalau yang masih sudah terlewat bisa di copy paste lagi ke bawah pertanyaannya ke kolom komen, jadi kami bisa kembali ke pertanyaan teman-teman dan bisa kami tanggapi. Satu lagi mungkin untuk Bu Marina ya, ada kalau untuk mereka yang tadi yang amnesti ya, program amnesti, apakah memang dimungkinkan untuk bisa lebih cepat dan bagaimana teknisnya? Apakah kita akan menyiapkan mekanisme baru untuk SPLP dengan kolektif atau seperti apa sehingga lebih cepat bisa di proses dokumen perjalanan dan kemudian mereka bisa pulang segera mungkin? Saat ini kami dari bidang imigrasi tentunya sangat ingin memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada teman-teman WNI, juga bagi teman-teman yang PMI yang tidak berdokumen atau first stayer yang ada di Taiwan. Tentunya dalam mempercepat ini kami sudah membicarakan beberapa hal dengan NIA, National Immigration Agency Taiwan, bagaimana yang termudah. Sementara kami dari imigrasi Indonesia sudah meminta persyaratannya itu dengan bukti pelaporannya saja. Tapi kami masih membicarakan dengan imigrasi Taiwan. Namun siapapun yang membawa surat yang dikeluarkan oleh
imigrasi Taiwan, tentunya kami akan langsung membantu untuk foto yang harus difoto. Harus foto. Iya, tapi untuk teman-teman yang ada di detensi, ya kami menunggu surat yang dikirimkan oleh imigrasi Taiwan. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan untuk yang program amnesti ini, 2 minggu lalu kami sampaikan bahwa KDI akan mendukung tadi dari sisi keimigrasian, bidang imigrasi akan sangat membantu untuk percepatan penerbitan SPLP teman yang mau pulang atau menyerahkan diri. Kemudian atas permintaan imigrasi juga dan juga teman-teman sudah banyak masukan. Kami sedang memfinalisasi shelter di Taoyuan 1 dan juga di Kaohsiung. Mudah-mudahan minggu depan ini kita bisa atau informasikan ke teman-teman semua yang akan menyerahkan diri untuk ya sebagai shelter atau penampungan sementara sambil menunggu proses deportasinya selesai, baik di imigrasi Taiwan maupun di penerbitan SPLP. Jadi itu yang nanti kami informasikan lebih lengkap dalam pekan depan ya. Mohon doanya semoga bisa terlaksana. Bu Uta, Ya. mau ada yang mau ditanggapi dari pertanyaan teman-teman di? Boleh Kak. Nah, Saya mulai dari bawah ya. Katanya pemerintah Indonesia meminta untuk menunda pulang. Tapi gimana dengan yang swasta, katanya gitu. Nah, menunda pulang itu tidak berlaku bagi yang swasta. Jadi kalau yang swasta pasti nggak bisa ditunda kepulangannya, karena memang udah aturan di sini. Kalau swasta deportasi dan harus pulang, jadi ikut aturan di sini. Yang masih bisa ditunda itu adalah PMI, ya. Nah, PMI kalau sudah habis masa kontrak kerjanya, ada kebijakan baru dari MOL di sini karena mengingat situasi di Taiwan dan di Indonesia, jadi kontrak kerjanya bisa diperpanjang 3 bulan ke depan. yang sudah habis 12 tahun atau 14 tahun? Ya, 12 dan 14 itu bisa diperpanjang 3 bulan ke depan dan melihat kondisi 3 bulan ke depan itu seperti apa. Kalau 3 bulan ke depan itu masih kondisinya belum kondusif, maka bisa diberikan perpanjangan lagi 3 bulan ke depan lagi, gitu ya. Terus bayarnya berapa untuk perpanjang kontrak? Bayarnya 300 NT itu diberikan kepada mall, bayar ke mall. 300 NT. 300 NT. Terus 850 itu Catat ya, 300 NT. yang biaya endorsementnya di KDI. Jadi totalnya 1.150 ya. Itu aja. Ada tadi pertanyaan Bu Uta terkait dengan banyak yang nanya soal ini. Perubahan dari 12 tahun atau 14 tahun menjadi 20 tahun atau 23 tahun ya kalau salah. Itu sampai mana dan apa yang bisa diinformasikan kepada teman-teman mengenai itu? Saya sudah sering dengar juga sih kalau saya ke lapangan pasti ditanya gitu terus kan. Kami belum mendapat kabar lagi ya kalau masa kontrak kerja itu sudah ditetapkan ya, ditetapkan dengan aturan yang baru belum. Jadi sementara masih mengacu aturan yang lama 12 dan 14 tahun. Oke. Baik. Ini balik Bu Maria sebentar nih, ada yang nanya nih. Kira-kira berarti berapa bulan sebelumnya paspor kalau udah kondisi teman-teman ini normal nih? Maksudnya memang ya tetap di sini, kira-kira paspor udah mau habis berapa bulan beliau atau yang teman-teman ini bisa datang ke KDI? Kalau tidak ada urgensinya 2 bulan ya Pak. 2 bulan. Jadi Ya? kalau misalnya 60 hari ke depan, ya, kalau misalnya hari ini tanggal 11 ya, 11 April, 11 April. berarti teman-teman yang tanggal Mei, Juni ya, bulan Juni sudah mau habis, silakan boleh datang. Bulan April ini datang. Iya, boleh datang. Oke. Ya. Boleh datang. Ya. Tapi kalau misalnya dia urgensinya apa? Ada misalnya ada kepentingan Ada alasan ARC khusus, ya, atau betul. hal-hal lainnya. Dan itu harus tunjukkan ya Bu ya, misalnya Iya. memang kayak belum habis dan itu harus Iya Pak, tunjukkan. betul Pak. Ya. Baik. Nah, itu teman-teman tadi juga ada pertanyaan dari Al nih, Al ya, dan mungkin beberapa teman lain. Jadi itu emang jadi KDI juga menetapkan atau menerapkan physical distancing di kantor, termasuk di ruang pelayanan. Nah, mungkin kalau teman-teman sempat datang seminggu 2 minggu kemarin itu sudah dibuat jarak. Nah, karena buat jarak ini sehingga kerumunan di dalam ruang pelayanan itu menjadi lebih terbatas, makanya mohon pengertian teman-teman untuk tadi kita coba membatasi kerumunan atau crowd di dalam ruang pelayanan agar ya menghindari hal yang tidak diinginkan terkait dengan COVID gitu. Jadi mohon dimengerti tadi yang disampaikan Bu Marina adalah ya itu yang 2 bulan sebelumnya, kecuali ada yang urgent tadi ARC atau hal lain
perlu segera dibuat paspor barunya ya, gitu ya. Nah, apalagi nih, kalau kargo, saya mau jawab dulu yang kargo nih. Kargo kayaknya sepanjang ada flight atau penerbangan dari Taiwan ke Jakarta atau ke Indonesia, ke Jakarta aja sekarang, atau sebaliknya, saya kira belum ada ketentuan atau peraturan terkait dengan kargo yang dalam rangka pencegahan COVID gitu ya. Mungkin bahkan arus barang ini malah seharusnya tidak menjadi terkendala, karena itu kadang untuk mengangkut kebutuhan pokok atau logistik lain atau alat kesehatan dan sebagainya, kita masih perlu alat angkut udara karena itu lebih cepat. Jadi saya kira untuk kargo nggak ada masalah. Bu Uta ada ini? Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Abdul Latif, double ya. Pertanyaannya, bagaimana nasib kita di Indonesia sudah memiliki visa? Oh, yang Nah, ini visanya maksudnya untuk kesini. bukan re-entry ya? Karena re-entry itu sudah tidak diberikan lagi per 17 Maret. Nah, kalau visanya yang bukan re-entry berarti kan baru, bagi yang baru ya, penempatan baru bagi PMI yang baru datang, itu per 20 Maret memang sudah ada penghentian sementara pekerja migran Indonesia ke seluruh negara penempatan, nggak cuma ke Taiwan ya, jadi ke seluruh negara penempatan. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya visa dan tiket pesawat sebelum 20 Maret kemarin masih bisa berangkat. Tapi kalau belum punya tiket dan visa, dua-duanya belum, salah satu dari keduanya belum punya, berarti belum bisa berangkat. Ditunda dulu sampai kondisinya kondusif. Gitu. Baik. Oh, proses Mas Slamet, proses mandiri tanpa agensi sektor formal, boleh hubungi urusannya ke DHSC. DHSC dari KRI. Ke DHSC nanti akan dibantu prosesnya kemudian ke KDI. Oke, ada lagi? Udah? Lanjut, silakan. Timnya udah nyiapkan pertanyaan. Iya, saya diingetin dengan pertanyaan nih, Bu Lilis, maaf tanya Bu, itu pengobatan bayar atau gratis? Nah, ini pengobatan apa nih? Pengobatan COVID ya? COVID di Taiwan ya? Ya, sementara memang kita ada 3 WNI PMI yang sedang dirawat karena COVID, dan ketiganya ditanggung pemerintah Taiwan. Ya. Oke. Baik, itu kami masih menunggu, masih cukup waktu yang tersedia sampai jam 9 ya, kurang lebih 35 menitan lagi kita berdiskusi. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk, dari sudah beberapa kita tanggapi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama yang serupa yang mungkin sudah ditanggapi secara intensif. Pertanyaan dari tetangga Oh, gimana? Yang terkait agensi. Tadi ada ya? Dibaca dulu. Untuk masalah biaya pasporan itu masih ditarik biaya berlebihan oleh agensi. Terus bagaimana Bu biar tetap sesuai aturan, karena sampai sekarang masih ada banyak PMI yang ditarik biaya berlebihan untuk pasporan. Iya, silakan. Ya, terima kasih Bu Tantri. Kami berusaha juga untuk memberikan sosialisasi melalui medsos kami kepada teman-teman untuk membuat paspor sendiri. Kami sudah mencantumkan perihal biaya, informasi-informasi terkait dengan cara ke banknya seperti itu. Namun di Facebook juga kami sering melakukan komunikasi dengan teman-teman yang bertanya secara langsung gimana untuk membuat paspor, ataupun ibu saya tidak tahu jalannya ke KDI bagaimana. Sama seperti bahkan kami mengutip cara bagaimana ke KDI Taipei dari fotonya Facebooknya Ibu Tantri. Kami juga berusaha untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan WNI di Taipei untuk bisa datang ke KDI secara mandiri. Sebenarnya kami sebelum COVID ini kami punya inisiatif untuk datang setiap bulan ke area-area
di sekitar Taiwan. Mobile service ke Tainan ataupun ke Kaohsiung. Bahkan kami bersama tim udah survei kalau kami naik mobil berapa lama ke sana ya gitu. Karena ini menjadi bagian tugas kami dan kami ingin merangkul teman-teman supaya nggak datang ke Taiwan, ke Taipei terlalu jauh. Kami ingin merangkul teman-teman untuk datang ke Kaohsiung maupun Tainan atau tempat-tempat lain yang ada di wilayah negara Taiwan. Namun karena COVID-19 ini semua kami pikir ulang karena pertama memang agak berbahaya untuk mengumpulkan orang di suatu tempat seperti itu. Dan kami juga ada rencana untuk membuat video-video bagaimana caranya datang ke Taipei dari Kaohsiung dengan menggunakan kereta. Mungkin hal ini bisa membantu rekan-rekan, tapi hal ini juga masih kami undur karena terkait COVID tadi, karena kami juga tidak ingin salah dalam langkah terus menjadikan ada yang terkena COVID tersebut. Kita percaya Taiwan sangat aman untuk COVID-19, tapi kita nggak tahu COVID itu ada di mana, jadi jangan sampai kita tidak waspada, itu aja sih. Tapi mudah-mudahan setelah COVID ini kami akan lebih turun ke masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu Marina atau Bu Yuta? Mungkin mau nambahin dulu. Oh iya, sorry. Terus ya kami belum bisa menutup agensi begitu saja karena terkait tadi banyak dari PMI tersebut memang tidak tahu caranya ke Taipei. Pertama, yang kedua juga ada yang kasih informasi sama kita, Pak. Saya nggak dikasih sama majikan nih keluar gitu. Jadi kecuali sama agensi. Saya bilang mandiri aja Mbak. Nanti pokoknya sampai PNS bisa naik jalur coklat seperti itu. Tapi gak dikasih Bu. Kapan Ibu mau datang ke Kaohsiung gitu? Kaminya juga jadi tidak bisa memberikan pelayanan ke Kaohsiung karena jadi kondisinya memang ya membuat kami juga ya kalau memang lewat agensi ya kami terima berkasnya dengan pelayanan yang sama ya, karena kami tahu ada hal-hal seperti itu gitu. Kalau soal biayanya dia bayar sama agensi, kami sudah selalu mengkampanye di medsos buat sendiri seperti itu, mandiri dan tidak menggunakan agensi seperti itu, Ibu Putri. Ya. Bu, lanjut. Tentang pelayanan paspor nih, karena kita biasa ada mobile service, jadi mungkin yang ditanyakan itu teman-teman, kapan mobile service itu jalan lagi gitu ya. Kapan ya? Nah itu tentunya karena ada aturan juga ya dari otoritas ini untuk nggak kumpul-kumpul. Jadi memang kita tunda dulu mobile service-nya, tunggu kondisinya kondusif, baru nanti mobile service kita lakukan lagi. Nanti biasa timnya ada naker, ada imigrasi, ada PWNI, gitu, ada bidang konsuler juga. Lagi? Bu Eni nanya tambah kontrak apakah harus membayar? Tadi udah dijelasin, bayarnya 300 NT plus 850 NT ya, untuk endorsement. 1.150. Terus Pak Slamet, belakang ini banyak sekali perusahaan Taiwan yang gulung tikar dan berakibat banyak PMI yang terkena PHK. Harapan saya KDI bisa menyediakan bursa kerja mandiri khusus PMI karena susahnya mencari pabrik baru. Sepertinya kalau ini nggak bisa deh Pak. Iya, karena nanti bertentangan dengan aturan yang ada di sini. Ini kan BLA biasanya untuk bursa kerja atau informasi lowongan kerja itu BLA. Oke. Gitu aja. Baik. Kalau tadi sudah ditanggapi dan masih ada yang mau dilanjutkan. Ini ada satu lagi nih. Oke, silakan. Boleh ya? Pak Fajar, namanya Pak Fajar juga, tapi Pak Fajar Nurani nih, Fajar Wibowo. Pak Fajar Wibowo. Masih banyak agensi yang jual beli job, di mana solusinya Bu rata-rata mahal, betul. Taiwan itu terkenal dengan jual beli job dan ini sudah dibahas berkali-kali di mall. Jadi mall juga waktu itu. Tunggu, mall, nanti orang pada dengarnya mall di padahal di Indonesia ditutup. Iya. Kementerian Tenaga Kerjaan Taiwan ya, Ministry
of Labor. Nah, kita udah bahas berkali-kali tentang jual beli job, jadi banyak NGO. Saya waktu itu rapat juga dengan 4 negara penempatan, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Kami perwakilan berempat, terus ada dari NGO dan ada juga dari agensi. Jadi yang jadi masalah memang biaya jual beli job, lalu dijawablah oleh Dirjen WDA waktu itu yang mimpin rapat waktu itu di bulan Oktober tahun lalu, karena kita saya ingat kita juga sedang mengurusi jembatan runtuh, jadi saya ingat banget pertemuannya. Jawaban dari WDA adalah laporkan ke Ministry of Labor Taiwan. Jadi kalau memang ada agensi yang menarik biaya tinggi, silakan teman-teman kalau ada buktinya laporkan, karena yang punya kewenangan untuk menindak agensi itu otoritas Taiwan ya. Gitu. Oke, itu tanggapannya dari beberapa pertanyaan, nanti kita tunggu lagi. Ya boleh, nanti kita sambung lagi dengan satu lagi boleh nggak sih? boleh silakan kalau ada yang kelihatan langsung kamu ininya pertanyaan bisa langsung ditanggapi. Dan sambil ini informasi Bu Uta diganti sementara ini dengan Pak Norman dari bidang nasional juga. Oke, silakan Bu Marin. Itu biaya pasporan yang berlebihan bagaimana penanganannya? Kami dari imigrasi dari bidang imigrasi KDI Taipei tetap menginformasikan bahwa pembayaran untuk paspor hanya 800 NT. Mungkin Ibu Tantri tahu ada banyak agensi yang mengambil biayanya lebih tinggi. Namun itu di luar kendali kami, seperti itu. Kalau misalnya memang Ibu Tantri tahu informasi bahwa ada dari staf kami yang berbuat mungkin di luar jalur, mungkin Ibu Tantri boleh kabari ke kami, kabari ke saya, supaya kami akan menindak dan bisa kami tangani seperti itu. Jadi kami dari bidang imigrasi selalu menginformasikan kepada medsos kami, juga kepada semua yang datang untuk membayar paspornya 800 NT seperti itu. Tidak pernah kami mengambil biaya yang lebih dari yang di dalam aturan yang ditetapkan oleh KDI Taipei seperti itu. Terima kasih. Pak Norman, nah ini ada yang mau lanjutkan? Ya, nanti aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman PMI semua di Taiwan. Ini kita lanjut style. Langsung jawab aja. Dari tadi satu ada, mana? Ini yang udah jawab semua. Cuma ini yang udah jawab. Pertanyaan yang sama ini mungkin bapaknya dari Nur Asri ya. Ya, silakan. Saya tanya kapan boleh cuti ya. Tentunya cuti lagi, jadi memang ada kebijakan. Selamat datang Pak Jem, Pak Miko dari bidang imigrasi. Oke, lanjut. Ya, jadi ada kebijakan di Taiwan bahwa mereka yang pulang cuti PMI atau tenaga kerja asing di Taiwan pulang cuti ke negaranya itu dapat kembali setelah keadaan di negaranya membaik. Tentunya dengan parameter yang ditentukan oleh Taiwan. Yang saat ini Indonesia udah meningkatkan levelnya ya. Indonesia level 3 ya, tentunya menunggu ya. Jadi yang pulang cuti ya tentunya ada kendaraan pada saat kembali ke jadi bukan dilarang kan, sekali lagi bukan dilarang untuk pulang, tidak. Hanya diimbau karena ada kondisi di tanah air dan juga ketentuan di Taiwan yang akan menyulitkan teman-teman PNI sendiri. Jadi kita mengimbau agar menunda cutinya gitu kan. Itu pun keputusan kembalikan kepada teman-teman PNI gitu ya. Betul ya. Oke. Kita jelas lagi. Yang pertama, saya nambah kontrak baru jalan 1 bulan, saya memutus kontrak baru, apakah saya kena denda atau ganti rugi? Memutuskan kontrak itu tidak ada ganti rugi ya. Namun memutuskan kontrak itu harus ada alasannya. Apakah ini kesalahan di pengguna atau di pekerja? Namun mesti ada alasannya jelas, dan semua itu tertera di perjanjian kerja. Jadi ada kewajiban, hak dan kewajiban antara pekerja dan juga pengguna. Ya. Tapi kalau misalnya hanya kaitan dengan tidak cocok, itu tentunya agak susah untuk memutus kontrak ya. Karena harus ada alasan yang kuat untuk putus kontrak. Biasanya terjadi itu putus kontrak ada biaya keluar karena ada negosiasi di belakang.
Sebenarnya bukan putus kontrak karena hal tertentu yang melanggar peraturan, tapi tidak cocokkan, jadi satu negosiasi akhirnya menjadi gaya mungkin ya. Prosesi damai. Ya, prosesi damai. Ya, tapi sebenarnya putus kontrak itu terjadi apabila memang pengguna contoh melanggar peraturan, misalnya melakukan kekerasan, tidak memberi gajinya setelah beberapa bulan diberikan akan oleh nah kerja Taiwan itu tidak dipublis ya. Oke, mungkin sementara itu dulu, mungkin bisa lanjut ke Pak Jeffrey kalau ada yang mau dijawab juga. Ada Pak Jeffrey? Iya, terima kasih Pak Fajar, Pak Norman, dan teman-teman WNI di Taiwan. Semoga sehat dan juga selalu. Ini ada pertanyaan dari Mas Slamet, dunia akhirat. Apakah mungkin apabila bidang imigrasi bekerja sama dengan National Immigration Agency sehingga KDAI bisa menjadi alternatif untuk menyerahkan diri? Karena kebanyakan PMI swasta tidak tahu caranya untuk menyerahkan diri. Nah, iya, mungkin tadi udah dijelasin sama Ibu Marina kalau sekarang ada program yang diluncurkan oleh otoritas Taiwan dalam hal ini imigrasi Taiwan. Dia memberikan kelonggaran. Nah, kelonggarannya itu sangat menarik. Yang pertama dia tidak ditahan, kemudian dia bayar dendanya 2.000, kemudian bisa masuk lagi ke Taiwan. Nah, terus gimana sih caranya menyerahkan diri? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami. Kalau menyerahkan diri itu kan berarti kan dia udah tahu nih dia salah. Terus saya mau benerin deh, saya mau menyerahkan diri, saya mau datang aja gitu, kasih tahu kalau saya ini ada yang nggak bener. Nah, ini diapresiasi sama pemerintah, sama otoritas Taiwan. Nah, jadi teman-teman datang aja ke kantor imigrasi Taiwan, nanti jumpai petugasnya, sampaikan kalau saya ini ada dokumen keimigrasian yang belum sesuai. Kayak contohnya misalnya izin tinggalnya sudah habis berlaku, udah overstay namanya tuh kalau di di warga negara asing seringnya bilang overstay. Nah, ketika menyerahkan diri nanti petugas imigrasi akan mendata, petugas imigrasinya Taiwan akan mendata data diri teman-teman. Nah, kemudian juga nanti teman-teman dikasih surat lapor diri bahwa teman-teman sudah melaporkan ini. Nah, biasanya imigrasi Taiwan itu memberikan waktu 3 hari sebelum mereka mengirimkan surat pemberitahuan. Oh, kalau si A ini, misalnya namanya Mas Slamet, sudah melaporkan menyerahkan diri ke imigrasi di Taichung. Nah, 3 hari kemudian mereka mengirim surat ke kami. Nah, setelah mereka mengirimkan surat itu, kami terima, baru Mas Slamet ini contohnya bisa datang ke imigrasi KDI untuk melakukan proses pembuatan SPLP. Itu juga bisa kita cek di bagaimana sih misalnya suratnya udah diterima biasa gitu. Saya datang, kadang-kadang orang datang tapi kita belum terima surat dari imigrasi, kan ya ini gimana melihatnya. Nah, ini bisa dicek di website kami, ada di KDI Taipei, nanti di sudut sebelah kanan itu ada cek SPLP. Nah, di sana ada 3 kategori. Kalau kategorinya warna merah berarti surat sudah masuk, Mas atau Mbaknya belum datang. Nah, itu jadi belum difoto. Nah, kalau yang kuning berarti Mbaknya sudah difoto, tapi paspornya itu belum dikirim karena dalam proses pembuatan. Nah, yang putih yang di atas yang lebih banyak itu, nah itu artinya mereka sudah selesai, sudah dikirim ke imigrasi tempat Mbak atau Masnya menyerahkan diri. Nah, jadi 3 kategori itu yang bisa dilihat. Kalau udah ada namanya terus warna merah, cepat-cepat datang deh ke KDI. Kita juga langsung akan melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, itu mungkin dari kami. Informasi tambahan terkait dengan pelayanan paspor dan juga program amnesti. Ada lagi Pak Norman? Mungkin tambahannya Pak Fajar ini terkait ada pertanyaan visa. Sudah ada visa di Indonesia, belum bisa terbang. Oh iya tadi. Jadi ada aturan bahwa di Taiwan segala masuk harus dikarantina Pak ya. Karantina.
dan per 27 Maret 2020 itu ada kebijakan terbaru bahwa fasilitas karantina itu diperiksa dulu dievaluasi dulu, disurvei dulu oleh CDC ya, pemerintah Taiwan. Dan untuk yang bekerja di sektor rumah tangga itu menggunakan fasilitas dari pemerintah, fasilitas untuk karantina dari pemerintah. Yang kita ketahui bahwa pemerintah menyiapkan kurang lebih 400 lokasi karantina untuk dari Kementerian Kesehatan Taiwan dan juga 230 lokasi dari Kementerian Tenaga Taiwan. Yang tidak bisa berangkat mungkin ada kaitan dengan ini menunggu barang disurvei dulu, kemudian juga harus mengajukan dulu, dan juga ketersediaan tempat karantina tadi. Untuk sektor yang berbadan hukum formal, kita sebutkan formal ya, itu disiapkan oleh pengguna tentunya atau gabungan ketiga. Tapi itu pun harus tetap mengajukan dulu, lokasi karantina disurvei dulu. Yang mungkin yang akan menjadi hambatan bagi mereka yang sudah punya visa, tapi kan terbang tapi menunggu. Jadi waiting list ya, seperti menunggu karena nunggu antrian dari ketersediaan karantina. Dan kita pun sudah menerima beberapa laporan bahwa mereka ada yang sudah schedule berangkat tanggal berapa, diundur lagi. Ya. Karena faktor memang di sini kebijakan seperti itu untuk mengurangi, minimalisir penyebaran COVID ini. Oke, ya benar. Ya itu benar. Jadi memang kira-kira penjelasan yang sudah sangat tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada ya, untuk teman-teman yang tadi bertanya mengenai visa yang sudah ada kok belum berangkat gitu ya. Jadi ya seperti itulah kondisinya bahwa ya dimanapun mereka punya protokol kesehatan yang sangat ketat karena memang wabah ini udah begitu memprihatinkan. Di sini juga sangat ketat dan mohon dimaklumi. Dan kami tidak bisa mengintervensi ya, kita nggak bisa mencampuri urusan kebijakan Taiwan soal itu. Apalagi ini soal wabahnya. Jadi mohon dipahami. Mas Randy tadi ada pertanyaan mau menanggapi, silakan. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada Desrifti Atika terkait dengan mohon maaf pertanyaannya. Nih. Kalau anak izin bertanya, saya pernah dapat sharing kalau nutrisi anak jangan dilihat per hari, tapi per minggu, itu apa benar? Kemudian misalnya hari ini dia tidak makan sayur, tapi besok atau lusa dia makan sayur, apakah gizinya bisa tercukupi? Oke, baik. Saya menjawab pertanyaan pertama dulu. Ini tidak benar karena untuk menghitung kebutuhan dan kecukupan itu kita menggunakan asupannya sehari. Jadi apalagi untuk anak-anak itu sangat rentan sekali apabila gizinya tidak tercukupi karena masih dalam periode tumbuh dan kembang. Oke. Bagaimana sih tips dan triknya dalam mengolah makanan itu sendiri untuk anak-anak? Mungkin ada anak yang tidak mau makan sayur. Dia melihat bentuk sayur, warna itu sudah nggak mau. Oke. Tips triknya adalah kita mengolah makanan itu dengan cara menyembunyikan sayurnya. Misalkan telur dibalut sama sayur. Tetapi syarat lain lagi adalah kita tidak boleh memberikan atau tidak boleh menganjurkan untuk langsung dalam porsi yang besar. Ya, namanya anak-anak juga kalau melihatnya porsinya sudah sangat besar, mungkin dia akan takut. Ya meskipun di sana sudah tidak ada warna sayur. Tapi kita ini harus memberikan dengan porsi yang kecil tapi sering. Ya, seperti itu. Jadi seorang ibu harus bisa berkreasi dengan makanan sehingga anak-anaknya sendiri bisa mengkonsumsi makanannya sesuai dengan gizinya per hari. Seperti itu. Oke, itu Mbak siapa? Mbak atau Bu ya tadi ya? Bu Destri ya. Perhatikan, makasih pertanyaannya. Kita sudah ditanggapi. Kalau masih ada yang mau dilanjutkan pertanyaan dari Mbak Destri, silahkan sampaikan lagi di kolom komentar. Nanti walaupun mungkin ini sebentar lagi kalau saya rencana kita akan akhiri jam 9, jadi kita punya 10 menit kurang lebih. Kalau masih ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Nanti kita coba tanggapi satu persatu melalui atau secara langsung. Oh ya, kami juga punya info dari bidang WNI atau dengan WNI dan Sosbud KDI. Facebook kami sudah penuh 5.000 friend. Mungkin kalau boleh mohon bisa menggeser ke fanpage kami yang ada di situ juga. Jadi informasi sama itu bisa mengikuti informasi yang kami sampaikan, termasuk nanti mengenai terkait dengan COVID ini dan juga hal lain.
bisa mengikuti di fanpage kami, karena 5.000 udah nggak bisa nambah lagi, banyak kali yang sudah minta atau request tapi tidak bisa kami jawab atau kita penuhi. Ada pertanyaan, ada ini tanggapan lain dari yang Mendagri dan imigrasi? Kalau yang perlu dijawab ini Pak Fajar, atas nama Haini Sekati, saya perpanjang kontrak di kita 6.000 ND, apa benar dia kok perpanjang kontrak sebesar itu? Itu sudah dijawab oleh Buta, perpanjang kontrak, membayar administrasi kepada Kementerian Negeri Taiwan, tidak Taiwan, petugas Taiwan, tidak ada biaya aplikasi dokumen sebagainya. Setelah itu mengikuti aturan Taiwan untuk perpanjangan kontrak tanpa pulang. Tapi teman-teman TNI juga harus mengikuti juga aturan yang berlaku di Indonesia. Perlindungannya masih diperpanjang juga. Bagaimana perlindungannya? BPJS setelah 3 tahun tentunya sudah berlaku lagi perpanjang. Tapi kalau perpanjang gimana? Legalisasi ada dokumen pendidikan di biayanya 850, jadi total 300 plus 850 jadi 1.150. Dan teman-teman terkadang lupa setelah perpanjang peraturan di Taiwan, lupa mengurusi sesuai dengan aturan Indonesia. Ya, padahal kita artinya sebagai teman-teman sebagai PMI mengikuti dua aturan yang di Taiwan, tentunya juga mengikuti aturan yang di Indonesia untuk melengkapi semua perlindungan di teman-teman juga. Terus saya mau dari Bu Nur Asriah, perpanjang kontrak tanpa pulang. Berapa bulan sebelum habis kontrak? Itu kalau nggak salah 2 sampai 4 bulan, karena perlu ada administrasi dan sebagainya. Ya, administrasi ya. 2 sampai 4 bulan lah Ibu Nur Asriah. Saya selalu ingat penjelasan Pak Nurman bahwa untuk kontrak itu juga harus ada, yang penting kesepakatan, ya kan? Betul. Panjangan baiklah dengan sesama majikan yang sama atau berbeda majikan, tapi tetap di sini itu semua kesepakatan yang terkait dengan pihak-pihak terlibat itu ya. Ya, mungkin jadi teman-teman ini kan mungkin prosesnya terkait dengan agensi ya. Panjang kontrak tanpa agensi ini karena mengurangi biaya agensi fee tiap bulan. Itu boleh ya? Boleh. Di sektor agensi boleh. Di sektor rumah tangga itu lebih mudah ya. Karena setelah dekat dengan pengguna, lebih dekat, emosional ada, tidak boleh agensi lagi mengurus lah, direct carrying. Namun untuk yang sektor berbadan hukum atau sektor formal, tentunya tergantung dari perusahaannya. Mungkin lebih prefer dengan agensi, tidak repot. Dia bisa memaksa saya tidak menggunakan agensi perpanjang kontrak, itu tidak bisa juga. Semua tergantung dari pengguna yang mana sampaikan tadi ya, kesepakatan dan juga preferensi pengguna seperti apa, pengen seperti apa. Pak Jeffrey, ini ada pertanyaan nih, langsung lompat lagi ya. Biaya SPLP itu berapa nih? Mungkin harus dibedakan, ada 2 jenis ya. Silakan ya. Baik, makasih Pak Fajar. Teman-teman yang bertanya tentang biaya SPLP itu ada tadi betul kata Pak Fajar, ada 2 jenis. Yang pertama itu SPLP yang tidak kita berikan melalui proses biometrik. Artinya nanti Bapak atau Ibu datang ke KDI, dilakukan foto dan wawancara. Itu ada dengan belangko versi yang baru. Nah itu biayanya 240 NT. 240 NT. Nah, tapi ada juga yang nggak belangko paspor yang lama. Nah itu biasanya kita berikan sama orang-orang yang di detensi imigrasi untuk deportasi ya, untuk deportasi, terus bagi juga yang menyerahkan diri juga kalau memang dalam keadaan mendesak kita bisa berikan. Nah berapa biayanya itu? 0 rupiah. Jadi tidak ada biaya untuk SPLP yang dalam rangka pemulangan atau kembali ke Indonesia. Nah satu lagi Pak mungkin bisa tambahkan, ada yang nanya, kalau ke Indonesia itu warga negara Indonesia boleh nggak sih, gitu kan? Boleh, selagi masih mau pulang ke rumahnya sendiri, ya boleh saja. Tapi memang nanti di waktu datang di bandara Indonesia ada protokol kesehatan yang harus dilalui. Nah kalau memang nanti ada indikasi atau gejala-gejala yang mengarah ke coronavirus, nanti first line terdepan itu akan memberikan tindakan lebih lanjut. Tapi kalau enggak, sampai saat ini belum ada persyaratan tambahan juga, tidak perlu surat kesehatan bagi warga negara Indonesia yang mau pulang ke rumahnya ke Indonesia. Demikian Pak Fajar. Oke, kira jelas ya. Mungkin ini yang
tadi ada sebenarnya SPP yang berbayar kalau nggak salah, tapi itu yang memang dia dalam kondisi bisa dalam perjalanan terus dia kehilangan paspor, dia bisa untuk pulang dia ini tapi itu bayar gitu. Iya, Pak. Jadi kecuali yang dideportasi atau menyerahkan diri itu nol rupiah, Pak. 0 rupiah, gratis ya. Jadi itu yang perlu diingat teman-teman semua. Ya. Baik, waktu juga nih yang maunya sih masih terus tapi mohon maaf kita harus cukupkan diskusi kita yang ya ini dua kali, alhamdulillah seru semua. Jadi kalau teman-teman merasa banyak ada manfaat dari diskusi kita ini, mohon komen dan share-nya diperbanyak. Kalau memang banyak kita akan adakan lagi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi dengan topik yang juga sampaikan lagi di komen ya. Jangan lupa itu, kita akan sangat menghargai dan akan coba memenuhi permintaan atau saran dari teman-teman semua. Karena kita ada di sini, kita adakan ini ya, Pak Norman, kita adakan ini, Pak Jeffrey adalah untuk teman-teman WNI semua yang ada di Taiwan, betul nggak? Betul sekali, Pak. Betul, oke. Kalau gitu kita simak 1-2 menit, 1 menit mungkin ya dari bapak-bapak ini, sekarang bapak-bapak semua. Untuk ini terkait apa yang sudah dibahas, kira-kira pesan atau pesan khusus untuk teman-teman WNI terkait dengan nutrisi, dengan ketenagakerjaan dan nanti kalau bisa ada dengan imigrasi. Silakan Mas Sandy dulu. Gitu. Ya. Pesan saya untuk Bapak Ibu WNI yang ada di Taiwan ataupun yang di Indonesia sedang menyaksikan live streaming dari KDI, pesan saya adalah tetap laksanakan yang namanya pola hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan aman tentunya. Dan upayakan untuk selalu mencuci tangan sebelum kita mengkonsumsi makanan, sehingga makanan yang kita konsumsi itu adalah aman dan bergizi seimbang. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Andi. Lanjut Pak Norman dan Pak Norman dulu. Oke. Pesan-pesan untuk PMI. Ya, untuk teman PMI semua di Taiwan karena tentunya sedang dalam kondisi yang prihatin ya. Kita sedang fokus dengan minimalisir penyebaran COVID-19 ini. Tentunya himbauan KDI perlu dibaca kembali teman-teman nanti ya. Dibuka di website KDI Taipei, ada surat edaran KDI Taipei atau KDI Taipei nomor 296 ya, buat teman-teman untuk menghindari berkumpul lebih dari 10 orang ya, dan juga menghindari keramaian dan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti untuk higienitas dan cuci tangan dan juga makan-makan yang bergizi seperti disampaikan oleh Sandi tadi. Dan tentunya terkait dengan teman-teman yang bekerja di sini dan mau habis kontrak dan sebagainya untuk cuti, tadi sudah himbauan dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan, kalau bisa cuti untuk pulang lebaran ya ditunda dulu jika memungkinkan ya, karena apabila kembali ke Indonesia tentunya ada kendala lagi akan masuk sini karena itu kebijakan yang di Taiwan saat ini. Dan untuk teman-teman di sini tolong, karena kita total ke Indonesia 279.000 kurang lebih, bahwa teman-teman itu datang ke Taiwan membawa nama pribadi, nama keluarga, nama daerahnya, yang terakhir ada nama negara kita. Tolong bisa menjaga negara nama baik Indonesia, tetap damai, jaga kesehatan. Terakhir, mohon maaf ini harus kami sampaikan, terjadi sedikit perkelahian beberapa minggu yang lalu, sebulan lalu, mohon itu bisa dihindari lah. Jangan sampai terjadi lagi. Kita sama-sama menjaga nama baik Indonesia, bahwa kita sampai ke Taiwan kita membawa satu nama Indonesia. Bahwa daerah itu dan kita tinggal di sini adalah Indonesia. Baik, gitu. Terima kasih. Silakan Pak Jar. Ya, terima kasih Pak Fajar, Pak Norman, Mas Andi. Pesan dari bagian imigrasi, kami menyampaikan kalau pelayanan keimigrasian masih kami tetap layani. Memang ada pembatasan, ini dalam rangka juga mencegah penyebaran COVID-19. Nah, tapi yang dalam hal keadaan mendesak segala macamnya bisa langsung berkoordinasi kepada kami. Kami juga membuka ruang konsultasi di Immigration Helpdesk. Itu bisa dilihat di nomor-nomor telepon yang kita sediakan di website. Kemudian juga ada langsung juga bisa menghubungi kami. Saya juga bagikan nomor telepon hotline kami di website kami di KDI. Nah, itu bisa langsung bertanya pada kami kalau memang ada keperluan yang mendesak. Dan kemudian juga berkaitan dengan kebijakan yang ada di KDI Taipei khususnya keimigrasian, sebaiknya dilihat
dan juga disesuaikan dengan kebijakan keimigrasian yang ada di Taiwan sendiri. Seperti contohnya misalnya ya sekarang ada perpanjangan visa secara otomatis bagi mereka yang sudah masuk sebelum tanggal 21 Maret 2020. Nah, selebihnya kan udah dilakukan pembatasan. Nah, ini kebijakan kita akan sesuaikan selalu dengan ada keadaan yang ada di Taiwan sendiri. Terakhir mungkin jaga kesehatan, karena memang dalam keadaan seperti ini ya keadaan yang fit, kesehatan yang fit yang sangat diharapkan kepada kita semua. Ya. Demikian Pak Fajar, terima kasih. Terima kasih Pak Norman, Pak Jadwigo, dan Mas Andi atas waktunya, atas informasinya yang sekali lagi saya nggak akan simpulkan, dan teman-teman simpulkan sendiri dan catat sendiri informasi itu. Sekali lagi kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya melalui kolom komentar di halaman ini. Insya Allah akan kami tanggapi baik dari masing-masing bidang terkait, termasuk Mas Adi nanti akan sampaikan melalui jalur yang komunikasi kami berdua untuk dijawab dan ditanggapi. Nah, untuk menutup diskusi kita malam hari ini, sekali lagi kami dari Kadin TIP, bidang PWNI Pensosbud, bidang imigrasi, bidang tenaga kerja, dan Mas Andi dari PCI Muhammadiyah. Aduh, saya lupa menyampaikan ini. Saya terima kasih Mas Andi, Bu Yunian tuh di belakang tuh, backup banget. Terima kasih atas supportnya sehingga program kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan sangat baik dan informatif. Semoga manfaat itu bisa juga dirasakan oleh teman-teman yang menyaksikan. Sekali lagi mohon maaf banyak kurangan, ini episode yang kedua. Semoga masih akan ada episode-episode lain karena ya due to pandemic juga kita akan perbanyak sosialisasi melalui atau dengan cara daring atau online seperti ini. Sekali lagi mohon maaf dan mohon masukannya, mohon kritiknya agar program ini lebih baik lagi. Akhir kata, salam sehat ya, salam perlindungan, tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay safe, dan salam perlindungan sekali lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.